menjadi kendala dalam kehidupan rakyat Aceh. Mereka yang kita wakilkan dalam parlemen, suarakanlah kepada pusat. Itu tugas mereka. Makanya kan pernah saya sampaikan, jangan-jangan mereka yang diberikan tugas tidak tahu apa tugasnya. Ini kenapa tugasnya itu berputar. Makanya dia hidup kadang dulu. Dia guna daging dulu. Maka kita suarakan nanti itu macamnya kerjalah. Berikan kenyamanan kepada rakyat Aceh. Kali kita lewati dulu, berbagai perihal di Aceh ini sudah kita lewati dulu. Daripada kita mau Jepang, kita mau Belanda, Portugis, dumpu kali kita lewati. Tapi kenapa di ODK berhadapan dengan perdamaian itu belum juga kita rasakan benar-benar yang dinamakan dengan kesejahteraan. Makanya hidung hana senang dulu. Telur Aceh ada yang komentar dulu. Yang Mbak Bangung Maulid untuk apa dia singgung-singgung masalah politik. Nanti tahu komentarnya perti ya haji agen-agen gah, perti ya haji awak agen munyu tu yang cok munyu tu dia tu ya haji. Maka dia anak dia tenang ini komen dekat pengalai. Memang tu yang merasa tepeh kanan bu nak kau ibu. Pria udah nanya pun tidak kan layak kah? Aibat layak kah? Baik berapa pun udang yang pun orang tapi dia masa tu harta je mun. Dia tu melewati masa tu harta je mun tu. Masa apa je dah berapa? Masa orde baru. Ingat kalian? Mentapa je dia yang ngomong duduk dalam rumah. Untuk bergali lo tanya mbak arwah abi lo ni Allah maghfir lahu dan tanya abi duduk dalam rumah. Yang 17 Agustus kita mau tendera dengan bui baru tanya Bandung duduk. Tau mungkin tanya aku ni, itu kumpul bala pengandu munau debuan. Bui pegang tu. Tidak sadar tunggu apa yang diberikan oleh rakyat Aceh kepada Indonesia. Berdirinya Indonesia itu sebab apa? Sumbangsi daripada rakyat Aceh yang walau pada akhirnya mereka mengkhianati dulu itu tapi aku mudahnya dulu ngai itu benar baik anggaran saat mentang-mentang gaji pejabat raya dulu ya tong-tong grade semua gaji-gaji mereka daripada kita rakyat. Kalau mau memang bermain antara rakyat dengan pejabat, saya yang memimpin rakyat di seluruh Indonesia kuno kita mesti urung baik bayar pajak bener apa ni mak ilih puoi nak hebat rakyat. Tena jabatan tentang rakyatnya lagi musuh pemata wayang. Bahkan anda sayang-sayang tak apa kebutuhan rakyat hari ini. Inilah perlu ketegasan ataupun mengambil sikap oleh para bapak dewan. Tapi telung kalian ini maaf ya, maaf. Ada video yang dikirim oleh rekan-rekan kami atau gure-gure kamu dikirim ke Lun kalian seolah-olah kalau di Banda Aceh, di Dewan Banda Aceh, Dewan Aceh itu kalau tidak salah saya ada 2 orang tuh yang selalu menggaungkan atas kepentingan rakyat Aceh. Yang pertama Bang Irfan Syah yang agak brewok betul dulu, yang ada ilham bro biar di Jepangnya. Tapi pelik dulu menang. Beliau menyuarakan hak rakyat Aceh yang sudah dizalimi oleh penguasa. Beliau yang bersuara dalam parlemen. Satu lagi yang dari kalangan wanita, siapa itu namanya Ibu Martini kalau tidak salah. Yang 2 tahunnya yang nak angkong, yang lagi pada pencairan intinya kan bahkan disuarakan apa hari ini yang menjadi kendala dalam kehidupan rakyat Aceh. Mereka yang kita wakilkan dalam parlemen, suarakanlah kepada pusat. Itu tugas mereka. Makanya kan pernah saya sampaikan, jangan-jangan mereka yang diberikan tugas tidak tahu apa tugasnya. Ini kenapa tugasnya itu berputar. Makanya dia hidup kadang dulu. Dia guna daging dulu. Maka kita suarakan nanti itu macamnya kerjalah. Berikan kenyamanan kepada rakyat Aceh. Kali kita lewati dulu, berbagai perihal di Aceh ini sudah kita lewati dulu. Daripada kita mau Jepang, kita mau Belanda, Portugis, dumpu kali kita lewati. Tapi kenapa di ODK berhadapan dengan perdamaian itu belum juga kita rasakan benar-benar yang dinamakan dengan kesejahteraan. Makanya hidung hana senang dulu. Telur kalian hina mandangnya praktek mafia di sana masih dikuasai mafia, semuanya dipegang mafia. Terakhir kita masyarakat tunggu lagi urung mudah nyolo makalah bendera yang bendera bintang bulan ya ibu mikir dia ibu dah lewatnya hanya peik benderanya padahal separatis asal kata peik bendera bintang bulan itu bendera separatis. Kata yang dia kenapa kalian mau bernamai dengan separatis? Itu kok ada yang main. Kalau separatis kan mesti dihabiskan. Kenapa mau berdamai? Kupu damai. Karena seribu mau melimpah. Ibahan tim damai memang. Yang tertuang dalam poin Memorandum of Understanding nanti kalian lihat. Poin-poin MOU itu di poin 115 tentang bendera, himne dan lambang Aceh. Kanginya lihat.
Betek kan ni kakak tu parati begini. Teko ijah aku hawa aku nak tiga ajahnya aku bungok dengan bintang berlikup hawa aku nak kena dia. Ya aku boleh le dia macam dia aku pegang menanam lirui boleh ayam nanam boleh tu. Hawa dah tunggu dia nak pejuang kanyo ande berjuang untuk apa itu semua tunggu supaya ada tu tanya balik pengen lego. Nyan baru saya jumpa 8 triliunnya tunggu sedikit jada nya terjala. 8 triliun tambah 2 triliun untuk komandan untuk menyiapkan tunggu kalian minta nomor HP saya ni nak ke menyiapkan ni ceketnya hijau pennya diberi dam tapi ini baru kata kah itu yang pertama. Yang kedua yang baik KPI bendera yang baik kalau ke merdeka pencok juga ni tulis yang kelebu ibu pok gam ngon gam hana patih ne tule tam lindung ba Allah ne tule nya udah dari mulai itu ibu dok gam dari tinoi jam malim jahat ke noi ke gam ti jamun masak ke nak kami kau prang nya dai itemnya kata undungnya bebas nai hijau pengi pulen nage nyo tu ya aku tu mikir dong hayu tak ada yo ke tu ni kan nya ku kem ni ku nam yak ku menak ke do na pen koperasi nai ta mong no. Oh, hai capek hai. Yang pejabat dalam kampung tu benang ingin je lu. Pengkoperasinya tu ulang lo. Pengkoperasinya dosanya itu imbang seperti berzina dengan ibu kandung di depan Masjidil Haram. Nah, dengar menyode bek nentung. Pengkoperasinya tu bina. Bobelen kayak madrasah jauh jujur. Menyono tu melam kampung nyona urang di Medina ngon ma nauzubillah nah bunge mandung bunge bahkan ada yang sosok jadi pahlawan persiangan doa aja ya bepoan mencemarkan nama kampung kanyo pe usir kampung mudah peduli ta gaya nyamong peng koperasi tengah pakai cara peu tendung sebab peng bek munafik lah ni fikir kegiatan kita itu tidak dipandang oleh Allah Tuhan akan jumpa oleh Allah oleh yang daripada koperasi juga yang kadi penyan main ludo pun main bater domino hai agak yang dengan tipe pejabat-pejabat yang utak kai pengaruh le Yahudi tengok yang tu model-model mana itu kenapa tengok ada penyampaian siapapun yang tidak senang nanti boleh jumpai saya tak tu kon muka buat begah kamu kubuh ya apa Aceh wajah kena pegang Aceh tu tidak perlu ditanyakan apa agama mereka tidak perlu ketika berbicara Islam Aceh tidak usah ditanya anda boleh pegang tetapi kenapa praktek keagamaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan tak pula kita beragama Islam adakah Islam itu kita praktekkan dalam kehidupan orangnya itu lain dari penyampaian lain pula kita lihat dari perbuatan mereka inilah tipe munafik. Makanya dia pun tahu dia lu tapi aku bukan dia mana trade tahu dia tahu kayak dia dia tahu nyokan tipe dari berita terbaru kan bahwa diumumkan oleh Amerika apa namanya Saudi Arabia di Arab diumumkan lewatnya bahwa haji nanti ke depannya kita merupakan haji terakhir di musim panas Bapak Ibu hadirin yang berbahagia ini teguran untuk kita semua ya kita nyomi ya haji di depan ini nantinya berarti haji terakhir di musim panas bahaya ada bahaya pakon teman-teman monyo haji di musim dingin itu artinya tunggu doa ada potensi turunnya salju dari berbagai banyak hadis akhir zaman Rasulullah menyampaikan apabila kalian nantinya mendengar bahwa Dajjal itu telah keluar maka larilah kalian sejauh mungkin walau kalian harus merangkak di atas salju itu kalimat beliau menyekata dengo dajil kai tibet taplum sejauh mungkin walau kalian harus merangkak di atas salju potensi turunnya salju berkaitan dengan hujan musim dingin nya medang ingat apa berarti kan kita nyonyo Ramadan nantinya ini kan mau dekat Ramadan kalau dari ilmu hisab kalau saya tidak salah ilmu hisab tanggal 17 entah tanggal 18 Februari Ramadan
17 atau 18 Februari Ramadan puasa. Artinya 17-18 Maret Uraya. 2 bulan kemudian kita memasuki bulan Zulhijjah, bulan haji. Berarti lebih kurang haji di tahun 2026 nantinya, kalau bukan awal bulan Mei, kagak akhir bulan Mei, yang haji terakhir di musim panas. Berarti di 2027 kemungkinan besar berkaitan dengan hadis tersebut bahwa kita akan menghadapi haji di musim dingin. Artinya ada potensi turun salju kan? Apakah Dajjal itu keluar di 2027, 2028 atau seterusnya? Wallahu a'lam. Nauzubillah. Kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Urang silon hana treatment tua. Takalan dunia lagi nya tunggu 3 tahun hujan hana yang redam. Ini ada potensi banjir ke depan aku. Maka ingat monyok kemaksiatan mentang-mentabu mubaya di Aceh. Nepre tunggu yang pertama biok-yok lo Acehnya. Nepre. Coba betul tunggu orang anak temakut le dahsyat kebubut berkekalan, bahkan orangnya tempat-tempat keagamaan sudah mulai kosong, sepi, pengajian sepi, sembahyang jamaah sepi, tapi tempat-tempat kemaksiatan hari ini bertahan dengan keramaian doa. Inikah orang-orang yang selalu takut, yang mengatakan pada bibir mereka bahwa mereka adalah hamba Allah yang takut kepada Allah. Yang kalimatnya yang paling lari cubit dibuat tetrok bala. Itu namanya. Maaf, kita sedikit menyinggung, bukan berarti menyinggung luka lama ya. Semua itu takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyonyol tugu nonyo tak berkekai daripada kerusakan, kemaksiatan dan kezaliman di Aceh, dipastikan raya kemungkinan tsunami itu akan kembali itu. Dan ingat ya, tsunami bukan berarti harus melalui gempa. Kena IJE nya nunggu hana mencih ngon gempa. Demikian nunggu gempa tidak mesti ada tsunami, tsunami tidak harus melewati gempa. Yang ingat. Dia lagi nyok indra oleh Allah hana madauro tunggu. Hana madauro madang maduro. Kita pernah ingat. Dulu kali Nabi akan tiba masa nanti umat lun bahwa mereka tidak menyangka orang yang ngaji daripada nilai agama ketika madauro hana kibit, dia tidak terbayangkan kalau ini awal daripada kiamat dunia. Hantingat. Kenapa? Karena yang ada di ingatan mereka itulah tentang nikmat dunia, megah dunia, kehidupan yang serba mewah. Itu aja yang tergambarkan. Dan ini bahaya Bapak Ibu, bahaya. Sekarang kan semua model yang konten, semuanya buat konten hari ini Bapak. Ya, kita akui atau tidak, semuanya serba konten. Ini sebenarnya masalah. Ada pribadi kita sebagai manusia yang bijaksana, yang saling menolong tunggu. Dan dalam Islam ada satu kalimat tunggu, al-Islam kal jasadil wahid. Islam itu tubuh yang satu, artinya saling memperhatikan, saling menolong kan. Urungnya tak urung mupa menurutku, urung mupa awal ibu gak konten ni urung kamu awak ibu tu le baik kamu gak urungnya kamu tu baik kat oke kapre dah orang dia baru bang. Betul deh. Demikianlah nantinya. Coba kalian bayangkan apa kata Nabi tadi, bahwa ketika mata urut itu geduk oleh Allah, itu diperintah oleh Allah. Oleh Allah, hai malaikat, tahan matahari. Berapa lama ya Allah? 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam mata uruhana. Tidak ada yang berpikir selain mereka orang yang selalu sujud karena takut kepada Allah. Mereka lah yang takut. Apakah ini awal daripada geduk pintu taubat? Bekernya dari awal tiupan sangkakala, itu mereka yang menangis. Adapun kita yang larut dengan kenikmatan dunia, tidak terfikir di mana hana madauro, untuk support baca pagi seperti sore itu, sore seperti malam gelap. Padahal itu kok kata di urang yang tinggal itu awal daripada tutupnya perkara dunia itu. Di urang di mola lem paling-paling yang sibuk selfie, sibuk buat konten kan, paling-paling foto. Kamu di Aceh hana tauro kali euro, kegiaman hana dingat posting ide bagus di bak kamu hana Aceh tauro lagi yang tepuk. Padahal tengok berapa lima ini akan kita lewati Bapak Ibu ya, ini akan kita lewati yo. Bak kamu jum baru
setengah saja kuro, tapi sepertinya sudah jam 6 sore. Nyata kalau di media yang disibukkan terus. Jam 6 sore seperti pukul 12 malam. Hantingan 3 kali 24 jam redup tunggu. Bit orang yang tinggal lagi orang bit tinggal orangnya ke ibadat, menang ke orang bit tinggal untuk perkara kiamat. Orang yang kebun kepada Allah, keluarkan matahari di sebelah barat. Laginya dicubit tunggu baru gementaran. Siapapun yang melihat semua ketakutan kata Nabi kan, yang bawa tenyan orang baru merasa orang belum mandung tunggu kena ibadat, sementara buku taubat, buku ibadat catatan amal sudah ditutup, tidak diterima apapun lagi. Taubat pun sudah tidak diterima. Duk mandung, barulah plung dek plung. Ya Allah, nali ya Allah, madaubo ke barat. Nabi hina orang baru plung, hol aja tunggu dia ibadat. Di rumah tunggu apapun harta yang mereka miliki, mereka semuanya berebut untuk bersedekah. Yang Nabi yang pegang. Guplung orang yang kaya-kaya gecok bagian dari harta emas mereka. Guplung bapak orang ngatin dia pula pak yang pak sedekah bapak keron becut dikele orang ngatin baknya menurut nada do gecok beruh taboh mok le orang ngatin dikele bak orang kaya pak benang sedekah kelong pak long gunung sedekah keron pak hina orang watet baulonya baru sibuk bersedekah padahal nilai sudah tidak ada. Hana getung le dak ibadat rumah hana getung le dak sedekah hana getung le dak syahadat satu getung le pintu ka getung buku ka getung. Tapi bawa tanya orang baru sadar yang orangnya mendengar kesempatan adakah kita berebut dalam hal ibadah kah bersedekah kah gino tu yang bawa tanya mate urang hana le getung sedekah tu ho gena ba gesumpong yang mandu baru mereka teringat kepada amal terbaik dalam pandangan Allah membaca kitab suci Al-Quran. Berkali Nabi waktu sedekah hana sotung mereka mengambil jalan pintas untuk menambah amal mereka lewat membaca ayat suci Al-Quran. Ibnu kurumah madu mayang tidak pegang ya saya. Tak belum kurumah madu dia Al-Quran pada buka sungguh luar biasa. Allah tidak memberikan lagi semua ayat-ayatnya sudah diangkat. Tidak buka Quran putih lagi kertas kosong. Nauzubillah ya Allah. Hodenya dia mayang. Sementara posisi kita masih hidup. Akankah kita melihat peristiwa kiamat? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Paling kek manusia berkebaikan dan peristiwa kiamat. Inilah yang selalu kita bicarakan hukum doa. Jangan lagi kita larut dengan apa yang ada di hadapan kita hukum doa. Sungguh kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, hai manusia, jangan tertipu dengan apa yang kalian lihat. Yang nenging lewat rendahnya baik sampai ke nong penget. Kenapa? Karena apa yang kalian lihat itu belum tentu seperti apa yang kalian lihat. Yang kami ingat kalau nantinya inilah dinamakan dunia ini banyak dengan tipu-tipu muslihat. Yang ada kita hanya terbawa dan larut dengan kenikmatan dunia sehingga tidak memikirkan berapa sisa umur kita, berapa sudah umur yang kita jalankan, berapa banyak amal yang sudah kita persiapkan. Karena nantinya kehidupan akhirat jauh lebih lama ketimbang umur kita di dunia. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, orangnya dah cek mentang masalah ibadah ya. Masalah ibadah ini orangnya udah cek mentang ya Allah serba kekurangan. Sudah banyak kealpaan, banyak kekurangan. Bunuh begali Walid Temulit dari 20 tinggal 8. Tanya Umi, sisihkan waktu sedikit untuk kita dalami masalah ilmu pengetahuan agama. Ini penting untuk menyelamatkan hidup di dunia. Dunianya penting untuk kita ngampu selamat. Yang menaiki hidupnya kita sesuatu yang dapat menyelamatkan kita dalam perjalanan akhirat. Yang punya dunia menlelale, tapi jangan disibuk-sibukkan. Berangkat disibukkan dengan perkaranya, nanti penyesalan pasti. Ya bun doa ya bun. Nawate beta pre pengumuman. Ini ada pengumuman ya bun. Nah mau raceh kan dengan pengumuman itanda. Ilmunya tapi ilmu kan. Itanda pengumuman. Bunyi alunan pengumumannya yang itanda lewat. Pengumuman. Diberinya pengumuman gotoroyong. Tempat jam monyo agak lambat becut pengumuman
yang beta bantuan. Tanpa punya bantuan ada anak butuh ikat di kalimat gua kita tinggal itu punya yang itu mikir itu. Mesti terjadi maaf ya, mesti terjadi orang yang bawa pengumuman nunggu nggak jelas, omongannya kan nggak jelas. Umpama ini contoh saja ya. Perjalanan yang jauh beru. Nyan belam tengah orang berbeda ni pun bijak nak. Tu dia gue muda, dia pun dengar tanya beri kau jom, beri. Pengah dia punya. Tapi ada ayatan kau cakap orang kau orang. Makanya kau gaya orang biurala katanya orang bu. Maaf ya, lu tanya mbak kerana Hino Gampung Tanyo Alu Naga. Lu nawai kalau saya tidak salah nak punya doh nak lupa kat meji Alu Naga aji. Kak, pedungro tungku imum Gampung ni. Mbak Dran udah hanut yang mbak urungnya Mbak Dran udah pedungro tungku imum Gampung. Hanam turi ni. Pedungro tungku imum ayam. Ledro, cibuna ngumpet tu, ngumpet dah mana, boleh tunggu. Pelamnya na generasi kita yang tadi tampil gore-gore kita mantap dah. Yang haya kata tempatkan orang-orang nak ilmu pengetahuan agama. Pegang pengumuman pengajian, pengajian, arahkan mereka kepada jalan agama. Itu tugas kita tokoh agama. Cuman yang sering terjadi pun lucu ni kan, yang sering terjadi tu. Pengumuman pada masyarakat malamnya na pengajian lejak jum nakah gurekana di tempat sehingga tu kepada masyarakat kajian dalam kah na buat malamnya lagi biasa nyong gurekana di tempat ayo dia pengumuman ente tak apa yang hana tu dia buka pengumuman ayo ini berbuka kita dia ni penyakit ada penyakit anak aku buat lagi Nyanlah masyarakat depan tu dia perangkat desa nalam laka munyohana ni mereka ada rumah ikat kaki ni tarik. Soyu kuku putih eka mereka di perangkat mengacak munyohana mengatren kah weke. Bebadu ke perangkat cecek dulu cangkak nampak dulu babetan dia. Ya semayang terawih pernah munyohana dia perangkat ikat kalau bau boleh tarik je mana mana. Duk ule bik hana ule yang mana cara pula. Ya, buat mahan jalan. Kita seorang pemimpin yang mengajak masyarakat kepada jalan agama, sementara kita tidak di situ. Ya, izin. Gimana bukan peraturan? Ya, mandum dia begat di bujro teman-teman tua. Baik perangkat yang ngalah numpung masyarakat. Cuma sedikit kita sarankan ya. Tanya yang buat pengumuman, baik lepah nari, baik tepeh gop pengumuman tua. Nah, pengumuman orangnya hana ada. Yang pertama pengumuman hana adab nyong pada masyarakat kanya jauh nasa na pengajian drone yang urung-urung tamong yang pantang tak basal drone yang urung-urung tamong beni atuh kena yang dia tu sahabat lampu yang kena nampak tu yang ngeblo tanong tu pada pura bahasanya payah ubah hana yung kata kau urung tamong yang ini bahasanya payah ubah nyor tetene pegang rapat dalam rapat tunggu kan tak pilih tene pergi ketua apa ikan yang mereka pilih hiji nyawa tamong sang bruk cat awak tamong dibaji tanya dapat imang ini kan asoluk petimang asoluk kau tengah dah pengen kampung asoluk paju ai dulu mikir boh ada urung-urung tamong dia punya pemikiran wawasannya luas kadang ngai tamong urung tamongnya dulu ngenidu ji dapat berkembang tunggu bangkit nama dan kualitas demikian kuantitas kampung apa salahnya urang tamong punya pikiran yang baik terjadi pakai dalam masyarakat belum yang tebi-tebi penelur pula nyantung kuimum maaf pakai do berai le guna-guna mu padung-padung drone padung-padung drone ketika lagi nyo dengan hujan na urang yang kurang sehat lang sakit digedi tiba-tiba hana tunggu imum na orang lain yang ganto yang perlahan semikir dari jino saya terinspirasi kan kalau saya tidak salah di tahun 2018 watenya yang kerap orang meninggal dalam satu hari sampai di Mongro orang meninggal di satu kampung itu terinspirasi dulu lu pikir ini dampaknya akan menolak maka ke depan harus begini yang lu pikir lu si uro nak tabok kampung di Mongro orang meninggal ini saya pikir mau nyampe ke di tunggu imum tidak apa ya nyampe nanti bikin akan kejadian
Inna lillahi kali unggoy mong gagubere-ubere jum karena rezeki long hai memang kan rezeki unggoy mo ya kan jangan ada mungkin itu kadang-kadang si naruh yang doang berbu deh deh ho anak baru yang unggoy mong tinggal nyo en waktu anak oi thế Bẹn kim con mangat tak canu lang kumbung urangnya. Ya, dah gua gege tu begadang lagi. Dah temano rumah dia ni bumi ni temano mana ya? Ya lagi dah gede ni. Paling-paling dah buat dah hula lah ni hunya di dalam kurungnya. Lagi pun main dia lah. Baru ni yang kuimu kamri. Inna ni kah dia. Nyah ni yang ni kuimu. Udah anak tu jak li. Buku jangan, buku jangan. Baru nanti mikir inna kahero baik tentang dari dia pemayang nyo di lubang monok kali lugalan kejadian orang meninggal lam tiuro limong ro taboh tempat lo golong kerja inna karena limong ro ungkui mong gede mbak pintu rumah paling-paling kita mikir mau kan so yang paling kaya di antara limong nyo kan ungkui mong hino Berarti lo dia pegang lo ni ambil aku kayak ungkui mum ni kan? Kan ungkui mum di bumi, ungkui mum di planet Mars. Nah ini semua, ini jadi anda koi di bawah. Paling-paling kamu bagi sebut nyo payah tahu baru. Karakter kita Aceh orangnya buku galan kan asai meninggal orang kaya musuh orang yang mana? Nyo anjir tu, nyanyikan karakter Aceh, kan? Punya meninggal orang kaya, sumpah kata orang kena, sumpah. Awak jaga tunggu, sayang orangnya. Gimana sayang mampeng bujai? Dah tergak ke lirina pintu. Sama dia yang si tunggu. Ini penting, ada penting. Kalian lihatlah, ini kan fenomena yang sering terjadi di tengah kita. Kalian lihat, kan fitnah. Budaya dakwah, kalau dia berang fitnah, dia kubruk, bukan. Ini yang mesti diubah. Yang tidak sesuai dengan norma Aceh. Hancur. Yang mau mbak urung ganti tunggu. Ini pati kalian buktikan anda, kalian praktekkan anda lomba. Bung meninggal urung ganti. Cina dia yang awal itu tu paling tegak tetangga. Urung ganti atau rakan beliau yang rakan akrab lah. Dia membumpah awal itu. Nah, jino kamu karakter, maka tidak semua ya, jangan salah, jangan salah kita artikan. Hana mandung tungku mana? Tiga dua, lepas 5, 6, 7, 8, 10, 10. Ketika hitung dia pintu. Jadi dia orang yang dipeluk nak baca tu. Hana soja dua. Nah, ini fenomena yang saya alami ya. Maka ilun maaf badan menyon di seputaran lun sendiri, yang menyon meninggal orang kaya, na yang hana lumja, maka untuk kerja ramai tempula ini kan. Tapi yang meninggal orang gadin untuk kerja hana soja, hujat lu. Pat yang jenglut bantu hina lu bantu, bak orang gadin karena kamenan mutak manusia di akhir zaman tu, ho yang mupeng kenan pada. Nyo bahaya ya, berkata oleh Allah, ilmu yang kami berikan, wa an ilmihi ma'adha amilan, untuk apa? Ilmu yang lo ditebakahnya kupai le, apakah untuk membantu fakir miskin urut gadin dalam ranah-ranah keagamaan untuk membantukah atau mencari keuntungankah di atasnya? Itu akan ditanya oleh Allah. Ilmu ayat lo dua kalau nenek itu monyo tolak kafarah yang aku mendengar tolak kafarah itu mesti disesuaikan. Monyo yang kaya, lelaki yang beli hana upaya dia. Tapi kalau orang gasin, tolonglah. Baik menahan tua, tak urung gasin kan? Kita bisa bantu. Kita diberikan ilmu oleh Allah. Nah ilmu tanya, tak bantu orang gasin apa salahnya? Sehingga Allah lebih mudah nak. Baik dia ada gan, urung meninggal, urung gasin, urung putus. Macam-macam putus dia tanya orang. 3,000 cucu dikanya. Golong nuju kepada kayak pengalah lampu untuk dia blower tolak kafarah. Nah tengku dum di Aceh. Dum. Bahkan nak buat tempat lebih dato di Aceh ya, di Aceh. Ini kan ada rekaman, ya kan? Ya, dan lain. Ini kan nonton. Nanti yang anak terima pasti komen di sini kayak yang keganya dia pun enggak heran macam. Yang kena gadah tak unggah lah kampung kan, tak kumpulkan masyarakat dulu. Nyodrono. Ubah badrano. Uronyo lewat kanun kampung kita sahkan asyariku wasyarikatu afaqta'u ayyahuma
So yang cuma-cuma urina atau ragam keduanya wajib takoh jero. Nyo bina masyarakat gampung kanyo nagadah tabunga mulai singa pancuri kamu tahu pancuri kamu tahu yang tinggal haju bengah di teman tu pancuri yang akan kita eksekusi takoh jero. Gitu oh tidak orang kawan kau hanya mana nunggu nak payah kata yang kau jujur ada payah yang lain kenyang pun jujur dulu yang menancara haji trik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, makanya dalam ranah keagamaan tunggu kan lagi pikiran tanya tidak. Kita ada diberikan peluangan ilmu, carilah tunggu. Masalah rezeki Allah kagak tanggung, tunggu paling mudah rezeki ilmu. Makanya beli dalam ranah-ranah nak minat lukunya bapak tahu bapak minat oleh gede. Tanya je kudu imum terlamdang kayak tu apa jaga ayat termono. Waalaikumsalam. Kan dia undang dia kuhlung di kerja di. Yang menang wibawa seorang ustaz, wibawa seorang guru. Hadap di majak long deh mainnya. Hai dah tunggu ya. Yang giliran urung gatin meninggal ya. Baca doa awak ya. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al wala taj'al qabrahum hufratan min huffarin nar rabbana atina dua krek harapannya pagar yang meninggal udah ngedin kulhu 7 krek kan kulhu bi baca jangan jangan Allah sebenarnya dimulai kabeh tabat urang ngedin punya urang kaya oh baca doa hana dek ngeueut ada bunga yang bunga menopokun supaya sadar bahwa banyak fir'un berbeji. Ya, ikut tanggung jawab ke dunia akhirat tanggung jawab. Ya, mian urang kaya ni. A'udzu billah. Hanam tak cuba wi. Allahumma ja'al sawaban makarrabnahu wa barakatan madallahu wa sallainahu. Tikrek-krek, tikrek-krek. Karena bakalan omploknya bertikrek kalimatnya gitu sih. Qul huwallahu najid bismillah nyakoh lena ar-rahman kolam ar-rahim kaleo lena kacau rai dan dengi le malaikat hai lentir ber upiah jarda undung dar rezeki matungkat long tebok nampak poh the le malaikat begitu begini gampang saja ke guru yang ada baca apa kena kulhu kacam tu contoh saja tu kurang yang ikut di hari ini baca beli pun dia bayar dah tu kita tahu kamu dia tujuh pek tapi lu habis dah itu yang tu pek macam bismillahirrahmanirrahim min kullu wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillah ikan yang nyacan mati dia yang orang lain pilih sama dia model-model orang kita lewat yang kadang bak urang kaya hanya urang kaya mah habi-habi kulhu oh mana doa ada tu doa rongkeun bak ujung dia rong kedama ya Allah lepas selamat ya tu jenazahnya mayatnya lentung ya Allah lepas dalam surga ya Allah ada anak pertama belum ya lepas dalam buatnya dia sih ya Allah karena omplok dia juga ahli pe dikontrol oh ini doa kayaknya kadang waktu abengnya begitu agama jika tahu perut yang tinggal perutnya gepring oleh Allah dalam neraka karena punya hihi yang dulu saya fikir jika tunggu mudah-mudah paling berat ancaman bu dia tidak dalam bidang Ihya Ulumuddin bukiban gancam tanya tunggu ahli agama tokoh agama lebih ulama kan mudah-mudahan punya lam kitab Ihya bergabung yuda bil ilmi yaumal qiyamah fayulqa finnar didatangkan seorang alim pada hari kiamat fayulqa finnar dicampakkan oleh Allah dalam neraka. Dia dengan hadisnya gepring atau bro dengan tua gepringnya dia gepring atau bro yang mengelilingi orang yang berkhianat dengan tungkuan gepring enam neraka rumah maaf lam neraka urang makat sabu nahina urang makat ramadolna urang main judi layang pinana. Dia itu demi terobat layang kan main judi dia pungo daripada pungo. Main dah kan hadir muhallil, perga dah juga muhallil nek kan nanti hadirkan muhallil. Nanti betul perahu dari langkurung yang tak apa aja tak muhallil ya hina.
Kupuai kalah adina. Cok onda kam kata bo, dites onda waka. Mahal muhalil yang kata muhalil lo. Mengatakan. Mandu mutapat gua wawa mujudi ya wajib arah main berzina kan apa semua bertumpuk dalam neraka. Jengku yang keprinya perut kuno yang dada dulu yang keprinya perut atau perut yang tentang dalam neraka aja awak yang perkenan awak piap sabu tramadol agen narkoba penjudi penzina kan awak yang dah nak kumpul awaknya ikan tu tunggunya kena awak gawat dah apa yang kepri-pri ya Allah. Itu gawat ni tak ada lah. Pada punggung tinggal duduk punggung neraka ni. Ai tengok tibu ya je ya sortir draw itu kat duduk ni ada ya. Kena ayo. Sang ibu ke tunggu dah. Kena ayo mereka tunggu nak tunggu mana dalam neraka. Kalau tunggu kita mana nak buat firman kadang nak. Bagi banjaran tak ada. Bayar tu nya punggung tu tinggal duduk kok ya ini. Ijak semakin do. Kena nyo hai tunggu. Nya teke beli dayang di mana yang kenakan tu eh. Nya wote temen perahu dalam lomba-lomba na. Yang wote tabala-bala honra yang kupon betek yang tu yang dia. Oh. Siap betul ya. Mampu kau pri-pri yang yo. Bagi kita gua pri kalau yang yo. Aku dadayang ya. Jauh yang makin tu. Assalamualaikum tunggu. Dia tunggu nyampe ke kita beli nyakanya. Hang orang jauh ni kalau kita ni. Abi atau perut ke kali. Nak jauh lah. Kini orang yang kan tunggu idenya. Maino yang tu ke wakil paling berada ya Allah. Paling berada kalau. Itu nak orang yang hai pun ando. Ni tahu wakil dunia ni pun yang gara-garanya nan dua hari. Kibat-kibat ini bukan ada kisah biru. Yang nama kita anak neraka. Kita yang lihat aku yang bukan mana. Nah dengar dia bukan ada nawak kawan. Nah dewa ke member yang kena ada nawak ke itu. Ike rumah nyambung mainnya bro. Oh tunggu firun bro nego. Kena ada kuyu awakah kata mayang kata mayang kayak ibadat. Kuyu awakah ke ibadat long le tinggai ibadat. Kuyu gudang awakah bakbut masjid tapi lung naku masjid anak kejumpa lewat tapi bak Allahan pada nyok ke sebab maka dalam kitabnya dicubit hadis apa inna asyaddan nasa azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi ilmihi paling berat gaduk oleh Allah dalam neraka itulah orang alim yang ada lebih manfaat atau malim pokoknya han duit mamaknya orangnya dengan gila oleh Allah dalam neraka kan mudah-mudahan ibu tua makanya hati-hatilah yang nak kemudahan yang dia tak bantu orangnya tak bantu dukung tua. Allahan pernah pada waktu dukung tua. Kita nyomi dia yang kan. Kibat le Allah ke kita nyomi. Kibat nyomi ke Allah selesai masalah. Kibat Allah ke dia. Kibat ke Allah. Makanya ketika terdapat ada sedikit rancu ya di dalam kehidupan, umpamanya mudah. Kan ada dalam teori kadang-kadang kayo adalah kepepet umpamanya perlepen penghana. Berlebih kamlayabe kan keuangan kita semakin menipis kan yang cara nasikapi ya sadarlah bahwa kita punya persoalan hubungan antara kita dengan Allah itu punya ada persoalan di situ makanya kita pun menemui persoalan dalam kehidupan yang benar konsep dalam kehidupan ayah umi ya lalu di Banjaran pun jubit dari persoalannya maka selesaikan jalur kehidupan kita dengan Allah Allah pun mempermudah kehidupan kita itulah konsekuensi kehidupan mudah asal kena masalah kita kembali ya Allah lebih cepat dalam masalah dengan ya Allah nepedali kalau nepampun dan shalom ya Allah baguskan kembali hubungan perjalanan kehidupan kami ya Allah selalu dalam penjagaanmu kembali terus kepada Allah kita setiap saat menyadari kalau kita punya salah dengan Allah itu paling baik Allah tiksanya Allah bekerja tapi ayah makanya kan di dalam ayat kursi kan tertera kalimatnya Allah itu tidak pernah tidur karena lupa Allah tidak pernah istirahat beliau makanya apapun kejadiannya tidak ada yang luput dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala lupa tidak pernah ini kalau ini satu ketika kan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau kan dikenal sebagai ulama besar ya betul ya
Jadi dia tinggal sumbernya. Tiba-tiba dari jamaah yang mengikuti pengajian kan, ibu jawab, Syekh, saya ingin bertanya. Padahal beliau ulama besar Aceh di seluruh jazirah, Baghdad, Arab Aceh dah tu. Saya ingin bertanya Syekh. Get, silakan pada yang ingin bertanya. Bertanya ngile penonton nunggu. Imam, detik ini, di saat ini, Allah sedang apa? Yang ketika pertanyaan kau, tidak Imam Ghazali itu diakui bahwa di atas ilmu masih ada ilmu, ada langit mentokna langit. Padahal beliau tidak melakukan kesalahan secara zahiriah, secara pandangan itu tidak ada, tapi Allah hanya cukupnya. Begini Ghazali, anakku, sungguh ini pertanyaan yang begitu berat bagiku. Berikan saya waktu, God, mungkin di pertemuan besok bisa saya jawab insyaallah. Gua Imam Ghazali benar kitab buka lu, tapi beliau tidak menemukan jawabannya. Berangkat long tengok sumber, kita nyong long lewat yang set. Imam, bagaimana dengan jawaban saya atas pertanyaan saya kemarin? Golong utumenya, berikan saya sedikit waktu, God. Urau kedua kan, gua membuka long kitab, tidak beliau temukan jawaban. Inilah Allah, cara Allah untuk mendidik kita supaya lebih dewasa dalam doa. Urau keleng itu sumbernya. Imam, jawaban atas pertanyaan saya tidak membukti urau keleng. Nuwa kemudian nubu geklik sejadi-jadinya gila ke Allah. Ya Allah, bagaimana ya Allah? Lu kalau kita bina kita, kalau kita pokok hanya jawaban kageklik nungguin sejenak beliau beristirahat kena ke lam leihnya truk Rasulullah sering dengan kalimat anakku. Itu Imam Ghazali, anakku, sayang tak? Nanti yang lihat Rasulullah, anakku ada apa? Putrana, kenapa kamu begitu? Jadi lagi pucat, lagi orang putus semangat. Nampaklah Imam Ghazali, ya Rasulullah, bantulah saya. Bantu lon ya Rasulullah. Negeri jamaah dia tanya Mbak Long, saat ini Allah sedang apa? Hantu pun jawab, Long sedang membina kita para alim ulama yang sekarang ini. Hantu pun ya Rasulullah, Long klik Mbak Allah, alhamdulillah kadron, berikan saya jawaban ya Rasulullah. Dia berkata Nabi pun, wahai Abu Hamid, dia pegah tiap orang yang tanyanya, dan untuk sekalian umat, bahwa setiap saat, setiap detik, di bawah detik lah berdoa, Allah selalu sibuk memikirkan, mengerjakan apa yang dia ciptakan. Apa yang Allah ciptakan itulah Allah sibuk dengan atanya tu. Allah peduli kitanya, Allah beri rezeki tanya, Allah beri sehat tanya, Allah menjaga perjalanan tanya. Semua ini adalah Allah yang menggerakkan. Semua demadu but Allah, yang menyambut Allah. Kapan saja dia tanyakan, Allah selalu dalam kesibukan di atas penciptaannya. Disibuk kedua yang ada kadang kedua, mana hamba-hambaku yang taat dengan sebenar taat, mana hamba-hambaku yang taatnya hanya untuk kenikmatan dan manfaat dunia saja. Ada juga mereka yang tawadu hanya memikirkan akhirat saja. Maka Allah tu pantau kedua. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah ya Rasulullah. Terima kasih get. Sehingga kerja Imam Ghazali hana orang yang temanyongnya naya. Kalau truk mau tadi awal truk buka pengajian ke Imam Ghazali. So yang teman yang kalau belum jauhnya so na truk orangnya tiba-tiba hadir seorang pemudanya yang bertanya kan, gak hadir duduk jauh dari kejauhan. Imam, tidak perlu dijawab Imam, tidak perlu dijawab. Pekon, banyak-banyaklah engkau membaca selawat kepada orang yang memberikanmu jawaban. Yang perlu kita bicarakan apa itu? Ada dua pelajaran bagi kita yang malamnya. Yang pertama, di satu sisi kita wajib
cari dikit Allah kami tibu gue open katanya gue beriman katanya gue bigasi katanya gue sayang rahmatnya begitu luas untuk kita. Tetapi di mana posisi kita pada saat ketika kita sedang lalai di dunia ini jauh daripada sujud kepada Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, yang berbahagia bahwa di atas langit mentongna langit ilmu yang nama katanya bukan berarti kita yang di atas. Berikanlah fatwa-fatwa yang tidak menyesatkan di tengah-tengah umat, karena ini tanggungannya sehingga di negeri akhirat yang kita sampaikan itu semua luput dari pandangan Allah, tetap akan dimintakan pertanggungjawaban. Karena ada oleh Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, pandangan dan apa yang terlintas di dalam hati kamu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sehingga mandung katanya min doa. Makanya persiapkanlah di akhir pertanyaan-pertanyaan tersebut. Iya dan juga Allah minta monyonyo tetap karena ketetapan dalam kehidupan. Ajaklah keluarga kita seorang suami bimbing suami istri dan anak-anak di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jaga mereka dari ancaman neraka. Demikian dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga istri dan anakmu dari ancaman neraka. Laginya Nabi ini berdua geangkat derajat urinang walau uronyo nunggu perselisihan di rumah tangga antara istri dan suami dengan istri, fenomena yang begitu langka yang hantom tak dengar yang borosa di dalam lewat P3K karena yang telik bermohon ha Allah ya Tuhan. Kita sebagai netizen sebenarnya jangan cepat-cepat menyimpulkan persoalan kehidupan orang. Inilah harapan kita. Untuk apa dulu? Kita kok bisa mentakwil kehidupan si A, si B, mononya mono. Kita ambil kesimpulan, coba memberi komentar. Kalau iya, kalau tidak, ya kan dosa tok lu. Oh, pelako yang nak bangaya, hantai rupeng, bandai rupeng, bubur mau icit segala. Apa iya? Yang itu hari itu mikir dulu. Sidro suami ini kan perken rumor ya, yang kita dengar. Itu kan belum ada kepastian. Mudah-mudahan seorang suami lewat P3K istri promo berita yang beredar demikian ya, tapi kok bisa viral se-Indonesia? Hanya itu demikian loh, se-Indonesia viral karena seorang lelaki lewat P3K istrinya lalu diceraikan, ditelantarkan. Yang borosa susurtul mompluh lo urinang yang patah lako badina syariat han viral. Maka sebab urinang menggila ada kuragam yang ada upu, tapi bak kuragam tak viral memang hebat urinang, hebat. Hanya itu saja urinang. Tapi walau demikian, gue berkali Nabi urinang ang bida ya. Ang bida mamanya nasalah tempuh nasihati. Lahir Nabi ke angkat derajat urinang, tugasnya dijaga urinangnya kan juga. Tete ingat Nabi gimana? Kenapa memang diprioritaskan oleh Allah? Betulnya itu pada Rasulullah contoh tauladan yang baik. Karena hanya yang kurang Mbak Nabi dari sisi pemerintahan, beliau menjadi kepala pemerintahan yang berhasil dalam ranah keagamaan. Olehnya dari segi kepala keluarga, beliau pun berhasil mendidik anak dan istri, bahkan cucu menantunya berhasil dididik. Di mana saja di berbagai lini dalam kehidupan Rasulullah lah panutan. Urusi non pegali Nabi menyona masalah dalam rumah tangga hang lebih pokok urinang yang iro tenang dan urinang tenang hang lebih pokok lo tanya mbak dan jauh jujur menyopur rumah tanya sakit euro 2 euro euro oh ne ba nagubu ipan lah kau yang urinang dia tengok kadang lah koron yang pegang ni kena pegang ilmu hampir je tu ini orang ini tanda mau sakit perumah kadangnya si euro 2 euro 5 euro kau dapat rumah sakit mau sakit dah 3 minggu kau dapat kau kipan dapat layang mau urinang bujur dia dah bajut mau dia dah puang dah kaku dapat kita gulai dan ayam oh na mau urinang kasi 3 minggu sakit oh dapat nya putih na urinang menunggu tak bukan mati tu
Urinang punya sakit neurolog di babak klinik, rumah sakit periksa, itu perhatian kita berikan. Mana veterinary, veterinary burung sehat banyak nyono nugusuk batala urinang ngaitan kasih sayang, nucum batala dengan kasih sayang. Dua. Ini kan sekedar apa kan teori atau cara lu kan. Dan urinang, nak merasa senang nanti lu pegang ya. Senang sama anda dumai lagi yang biasa dapat ayat nak. Monyo sakit ka 3 minggu, monyo sakit ka 3 minggu, nyan beli ban mo sakit. Beli ban mo sakit. Hoda ba? Nepa ba ta komen. Nya. Nekem ju beraya-raya ba nang pom bahata. Berbahasa nang po. Ko ngai lo me sakit ka 3 minggu, ko mai ba ta komen. Ko mai kaya ada apa? Ini kan beda bahasa. Ini memang ada kaum beda aja urinnya enggak. Bangga 3 minggu sakit jadi baju buhan, baju je. Baju boleh baju ngatihan, kata 3 minggu kata kita. Ini mohon atau anak mina atau itu makuna nak jerada lungan baju buruan. Yang dah penting ada Honda pun cok jarum impun ni hidup dah berdua Honda ni mai ke joko mun pada itu biru apa menang tu. Tahu buat Ramadan-Ramadannya madu mana pakai ilmu sehat urin tak kelembah urin Cina utang yang galak dah. Ilmu yang mandung galak yang mandung galak ilmu dah. Jadi kau menang dah buka urin ni jaga ya tugas kita ya ditanggung jauh tengah di akhirat. Jak baru mogok bisa lem padunggo tunggu lege. Contoh. Assalamualaikum. Dengar ni. Nabi ni yang berantai dulu ke kedanya. Dengar ni. Mana tu seru. Assalamualaikum. Ana di tu tu. Assalamualaikum. Ana di. Ngampuni dia ngoda punya ya wow. Nyadap. Ladung dia baru mogok tentang dia moyah ni ya. Hei, minum. Pulau armoyo pun. Dia kamu bawa kamu tadi. Pernah ulang mana ni? Pernah yang grup mana mogok. Hajar gunanya. Makanya kita wanita urin yang tunggunya pakai ada jaga. Pulau murunya urin jak baru mogok dulu. Kitanya urin yang maaf. Itu dong kalian promo dulu. Ya maaf. Ada negeri kayak gini karena promo boleh dah. Là đồng thế đó nó ada yang na urino buno ba le pajokan duri kan na kamera buno ijo ro kita mong yang ada kupu na kupu kaya di anda bayang dikirim dulu na jauh kamera na kan itu aku kayo ba aja kalau gitu rupanya waya penasaran karena kan itu bayi mau itu putih jauh makanya siap-siap juga kamera itu mau biasa mudah mau yang assalamualaikum baru kamera kayak kayo nyanyi kameranya kita yang kebangun ni hijau kau ini hijau duk tengok bunuh ada kau bukan tapi kan baru mau yang dari luar mau tu buka yang nan ku putihnya hijau kau itu tapi anak upah lah memang kan resiko kan berguna maka yang boleh guna buah ya yang di dalam ruang tamu dalam rumah uronyo karena urung menjamai hana 5 ada kuat ilo dongin istri ya perumolun kadang-kadang namanya urinang sumakun kan pakaian agak sedikit terbuka suum kan karena suum anak pakai comule kadang-kadang duduk tagay menan tadi ilun terje ilun ko dia perumolun mono dia perumogok ibadah kalian mau nyoigo ija baru molun tente dari jiwa assalamualaikum kada depu ko menyoker rumah tungku kibai tamong ilun kan nanti ngalo karena katanya umayo pulang kam garang-garang hanam dah debu bini tanyo karena uleu dalam urung assalamualaikum po ka jana cukup bahaya anda yang dijaga latung nantinya maaf ya ibu-ibu ya yang dipakai jilbab guyuk tu yang bahaya baurin yang ada pak yang bahaya nya karena drone kan Banda Aceh munggah Banda Aceh nama kota megah jadi tolong dijaga efeknya dalam rumah tangga yang cukup bahaya. Jilbab dipakai yang bahaya baurin yang 20 ya. Yang maaf 20 paling bahaya baurin yang makanya di YouTube
Yang pertama ladang ganjang. Yang regu ya ladang ganjang. Yang kedua apa Bu? Nyoino dapur belakang. Makanya dalam Islam ada istilah kan jilbab syar'i. Kepa jilbab syar'i yang gegen syar'i itu maaf, tutup regu di raya. Likut pun tutup, dua perkaranya tutup dulu. Yang bahaya tak Umi? Ini lebih contoh kecil ya. Kalian kan biasanya kalau pagi ada baje jemuran kan, pun di depan rumah atau di belakang. Nah ada ada pakaian, yang hana pakai jilbab umpamanya, atau baju yang nampak lengan. Ini kan bagian aurat kan. Nutubit ju pakaian, watena ada mono, gelewat urang tidak. Kaitan hubungan apa silsilahnya tidak kena kepada keluarga, artinya bukan mahram lah. Kon mahram gekalan satu sisi bagian bak tubuh dia. Tunggu nyaw takunya. Ini kan bagian yang wajib tutupnya untuk aurat. Satu sisinya bantaboh rumah hang getung ibadat ya Allah. Bantaboh rumah. Yang kemudahan pada jaga. Jadi waktu ibadat susah jaga yang hekan. Ibadat memang berat Bu. Kami ilmu mengasal ibadat waktu ibadat sungguh-sungguh kami bakta jaga baik gugurnya yang lebih berat heklo. Perleta ya. Yang pertama dari kita kepala keluarga, yang kedua dari ibu, ketiga kalian berdua wajib apa yang diamanahkan oleh Allah itulah anaknya untuk berdua. Dalam agama nomor dua ini diwajibkan kepada dua orang tuanya untuk mengajarkan akan ilmu pengetahuan agama. Pertama belah perkara ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, ketiga ilmu tasawuf, seterusnya ada baik ilmu mantik, bayan, ma'ani dan lain sebagainya. Yang kalian surah yang penting kan ilmu ketauhidan yang menyebut dengan fardhu ain itu diwajibkan yang mengajarkannya orang tua. Cuma karena orang tuanya punya keterbatasan ilmu, maka dia jawab yang jawab balik, yang jawab melantang tunan pengajian, itu tanggung jawab. Cuma perbedaan Bu. Semakin berjalannya hari, waktu, minggu, bulan, tahun terus bergeser Bu. Ini semua ada perbedaan dan perlu kita perhatikan bersama bahwa program-program kafe itu yang ditemong dalam aturan-aturan pemerintah yang konmandu mencintai dulu yang hanya tetap kita tolak di Aceh dulu. Walaupun bahwa dari pemerintah pusat Indonesia kan memang statusnya bertemu pemain gede, tapi bukan berarti peraturan-peraturan kafe ini wajib ikut liganya ini. Contoh ada satu undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah pusat yang diberlakukan di Aceh, artinya secara tidak langsung kita membenarkan merusak dengan sengaja akhlak dan moral anak-anak Aceh. Karena ketika kita menempuh jalur agama sebagaimana yang diperintahkan dalam agama, ketika kita praktek terbentur dengan undang-undang yang bicara kafe ya. Undang-undang perlindungan anak itu hana perlu sebenarnya salah, aturan mainnya salah. Yang undang-undang perlindungan anak, pakuta yang badralnya, bahkan hana undang-undang perlindungan ayah. Nah, hana undang-undang perlindungan ibu. Nah, kepuji anak dulu, karena anaknya mudah, tena uit ke kanan, tena uit ke kiri, ini mudah, masih kosong. Yang di paso dulu. Ipaso gerd, anaknya akan gerd. Ipaso hana gerd, anaknya tetap hana gerd. Tanyo dan paso gerd. Tetaplah harus ada kekerasan, walaupun kerasnya itu juga ada dibatasi dalam agama. Umur 5 tahun dalam agama biu ajarkan anak tentang ibadah salat. Umur 6 tahun bekai kubur, umur 7 tahun anak kubur biu poh, itu perintah agama biu poh. Cuma ada batasan-batasan pat tapoh. Kira-kira tunggu daerah cupingnya menyatapo gino baik yang berkenaan dengan tulang atau tempat-tempat yang rawan pekecacat yang lebih lama itu biupo 11 tahun umur anak golong itim semaya biupo kadar itibit darah yang nemu pembahasan ya biupo kadar itibit darah bukan sampai itibit darah kadar
Berarti no kerja kada di tepi darah. Setel uyam jumpa. Artinya benar ketegasan, benar-benar. Kenapa? Karena investasi akhirat yang sebenarnya tempat kembali kita di akhirat nanti itu harus ada investasi. Apa itu? Nyompat deposito dan yang dulu. Deposito akhirat itulah anak. Karena ube yang kalau pelajari dan ube yang kalau tumeng. Saya pun bukan ahli ilmu. Ube no kalau naik ilmu yang cilon ayah. Cilon pelajari mutu membab. Ada anak yang keluar dari surga, dia menjemput orang tuanya dalam neraka. Itu ada bab. Anak disenang-senang dalam surga, tiba-tiba dengar oleh Allah, anaknya dalam surga dengan duduk dia bersukaria kan. Dengar tu, ya Allah, keluarkan kami dalam neraka ya Allah. Sungguh kami telah berlaku maksiat dan zalim kepadamu di dunia. Dan suaranya, alunannya dipedengar oleh Allah Pak anak itu. Maka anaknya pun mengenali, ini suara ayahku. Nyok suyah dong nyok. Hanya kau denguri, ini suara ayahku. Icewit dari itu. Kita yang malaikat Ridwan. Anakku mau ke mana? Malaikat izinkan saya keluar. Kenapa nak? Kon, apakah tidak ada kesenangan bagimu? Kon yang tidak ada artinya kesenangan pada diriku ketika ayahku menderita dalam penyiksaan di neraka. Bukan malaikat Ridwan, anak lo, saya tidak membenarkan karena ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah mungkin ayahmu banyak dalam maksiat, menanggung segala dosa bagi istri dan anaknya, maka dia yang menanggung siksa. Saya tidak ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam surga ini ketika ayah saya merasakan penderitaan di dalam neraka. Maka malaikat Ridwan mengadu kepada Allah, ya Allah kibat, dia berkata, ya Allah pilih hanya mimpuannya ibnu ini, putih di depan neraka, di tepian neraka, ayah. Hidup ayahnya, dia mengeluarkan air mata, dimohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang sudah ketentuanmu saya sebagai anak mendapat nikmat dalam surga, sementara dua orang tua saya di lembah neraka, izinkan gantikan posisi. Karena pada dasarnya saya dibesarkan dan dilahirkan oleh orang tua saya, hanya saja orang tua saya saja yang larut dalam mendidik saya. Ya Allah, neganto, nebuduk lo dalam neraka ni coyak lo dan nebuduk ke ni bukan ya Allah. Segala bentuk kebesaranku dan kasih sayangku, nyokomono cinta anak kepada orang tuanya. Malaikat Malik Tabania, peduli dia ni. Ikulah maya, ya Allah, ibuku juga ya Allah. Mak ni demi, tamam dia dalam surga. Yang baik kebuat kau, yang bahasa lu. Macam nak bahasa mana ada bagi dia kira anak. Kemudian yang ada tu membak tu. Tetapi yang perlu kita sadari, golong tu membak. Gedebin ayah dalam syurga, dia cok anak dalam neraka. Yang tahu dengar. Semua kita kan berharap, pada jadi ngomong, ya Allah, jadilah anakku nanti yang menjemputku dalam neraka. Mantung orang tua berasumsi demikian kan? Tanyakan pada diri kita, apa yang sudah kita tanamkan pada tubuh anak kita hari ini dalam kehidupan ini, putra yang kali terpasau dulu, yang bisa dia nanti menjadi anak yang soleh, anak yang siang dan malam selalu mendoakan dua orang tuanya, kelak di akhirat juga dia dapat menolong kedua orang tuanya dari dalam neraka. Jun mau pindah nyoronyo dah sedikit. Makanya yang ke deposito itu bukan uang, bukan sesuatu yang kita simpan untuk hari depan, tapi ingatlah, hari depan kita, masa depan kita yang kekal abadan abadi, itulah negeri akhirat. Maka pada malam ini sedikit kita himbau agar menjadi bahan renungan untuk kita bersama. Jagalah anak istri kita daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita ingat kau anak lun mono ya Allah, lun anak buat yo badaya haitim jarang lu baca dengan dia doakan lu. Ingatlah, manusia akan mengarah sebagaimana apa yang dia makan. Jangan ingat kalimat, lu ulang. Gendanya manusia, baik ayah, ibu atau anak yang sedang kita didik hari ini, apa makanan apa yang kita berikan, dia akan mengikuti arah makanannya. Mufum kira-kira tak baca lah,
Lun anak lun bedaan ibadat, makanan jangan diberikan yang haram. Sesuatu yang haram jangan pernah tersentuh di lidah anak. Nyok efek anak badat dengan makanan haram. Ingat, kita sebagai istri ya, kalian itu sebagai anggota dewan dalam rumah tangga. Grona sebagai anggota dewan legislatif yang senantiasa mengontrol kinerja eksekutif pimpinan kalian itu para suami. Maka jodet lakoi buah peng, lakoi buah makanan. Kalian tanya, inilah sebagaimana ada berani contoh bagi keluarga Nabi. Ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah buah rumah tu, apakah beliau bawa uang ataupun bawa makanan? Fatimah bak pintu katanya. Suami Leon Nabi bantu go, na unta go yang liar agak liar itu saya bantu diberikan upah jelas. Makanan ini dibeli dari mana? Katanya, kenapa? Inilah asal muasal rusaknya rumah tangga daripada sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nyoka berkekalan dalam rumah tangga, umi, ayah. Yo punca keributan dan kerusakan, kehancuran dalam rumah tangga. Menyodat tim prediksi ya atas kesadaran kita bersama. Persoalan paling raya dalam kehidupan yang pertama cok peng-peng dulu. Makanya yang haram kan, kita berbicara masalah haram kan, cok peng-pengnya itu adalah sumber masalah terbesar dalam rumah tangga. Cepat atau lambat, sedikit demi sedikit persoalan akan tumbuh. Sabok karu dalam rumah, hanten tram, anak sakit, golong pulih anak sakit, mak golong pulih mak dan nyoka sakit rumah. Menan bertubi-tubi karena Allah tidak senang melihat pada satu tempat satu keluarga itu berkekalan daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pecok peng-peng, cok peng koperasi nyan bekna dong doa. Mandungku kamu sangat membutuhkan, gekira membutuhkan darurah dalam agama ketika berkaitan dengan hilangnya nyawa. Yang baru yang halal, yang haram jika halil itim dulu. Yang haram jika halil ketika apa? Ketika kita berhadapan dengan darurah. Otna kadar darurah, apabila tidak ada apa yang dikonsumsi maka kita akan mati. Contoh dulu, ditawan, diancam bunuh. Banyak keringanan dalam Islam bisa kita tempuh, tidak serta merta lu tak perlu buat jauh peng-peng kon mana yang haram tetap. Maka untuk membersihkan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyobrat, untuk tak perlu nyobrat. Makanya dalam agama, dalam hadis-hadis Nabi boleh dicek di begali Nabi apa? Satu titik makanan pernah dirasa oleh lidah. Makanan apa? Makanan haram dulu itu merasa lidahnya dulu. Kak, hoijak makanan tak mut. Sigo 40 hari 40 malam doa kita tidak diterima oleh Allah. Nauzubillah. Ya, yang bahaya. Ulun dulu doa begutung oleh Allah. Hindari dari makan makanan yang haram. Syubhat saja kita hindari, yang haram apalagi. Jaga dulu. Tetap ada kemuliaan dan keberkahan apa yang kita keluarkan, apa yang kita sampaikan. Tak pegabahannya, idegaannya. Kenapa? Dia sinkron. Lidah yang suci tidak pernah tersentuh haram. Tubuh anak kita tidak pernah kita berikan makanan haram. Kenapa anak ketika kita perintahkan, tolong ayah ibu doa. Kenapa sinkron dulu? Ibarat remote, bola pemancar depannya masih aktif. Dan kedih pun nak bola pemancar ketika ditekan sinkron. Nyomono ke ibarat lagi bateri yang mentang aktif dengan remote anak kendala. Asal kurang kamu geratan, inilah diibaratkan dengan dosa yang dalam tubuh. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, belum ingat ayah Imam Ahmad bin Hambal itu adalah termasuk salah seorang ulama madhab mujtahid mutlak. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Hambali masa kekhalifahan beliau pernah melewati satu kampung gepiuh dia tak bawah kedai dulu karena diharapkan untuk berhenti. Wahai imam besar, berhentilah. Sehat dengan kamu ini. Gede Imam Ahmad. Tengok gepiuhnya
Gegadan ni tidur orang yang janda dari kejauhan. Nyo sang ulama besar Imam Ahmad yang utama. Gejak inang jandanya dulu. Assalamualaikum Imam. Pastilah pengawal-pengawal beliau kan. Ibu-ibu belek kena bu. Belek. Gege ni Imam Ahmad. Jangan hentikan dia. Ada apa? Ibu ada apa bu? Adakah Imam Ahmad bin Hanbal? Ya. Alhamdulillah ya Allah. Gejak orang yang gede yang Imam Ahmad. Ada apa bu? Lum perletangan ren. Perlunya apa? Perlengan lum. Perlengan tanya. Perlengan curhat. Yang ingat bahasa ya. Ingat bahasa. Gede Imam Ahmad. Perlengan itu manyang hukum atau mau curhat. Gejawab leurinangnya Umi. Maafkan saya Imam. Tempat curhat saya bukan pada manusia. Tempat curhat saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyanto yang dengar terdengar. Gawatnya kau rinang sembarangannya. Ke Imam Ahmad lalu, ibu ada perlu apa dengan saya? Saya ingin bertanya yang menyangkut dengan fatwa hukum. Ya, silakan ibu, silakan. Mono Imam. Malam baru. Na rombongan gubernur ilewat. Nyampak di jalan belahanan. Tu marumolun nyampak belahano, ya. Nyampak rombongan kendaraan. Lon but irmo. Lon cop ija. Tenun lah kalau bahasa kita, tenun kain kan. Tapi lon kerjakan wate malam. Wate malam nak kerja. Ya, itu pun kalau ada cahaya bulan. Gedanya oleh Imam Ahmad, apa ibu tidak punya listrik? Tidak. Saya tidak ada uang untuk membeli listrik. Yang petang listrik anak. Kamu urung getin. Saya seorang janda. Saya menghidupi 4 anak yatim di rumah saya. Lu urung getin. Tapi lu manfaatkan ketika bulan pengeh. Nah cahaya kamu alunaga wanace. Saya manfaatkan untuk bertenun. Lalu siangnya oce urut kerja. Tidak. Di waktu siang saya sempatkan untuk membantu tetangga-tetangga saya. Untuk saya peroleh sedikit upah saya untuk menghidupi, yaitu keluarga anak-anak saya. Imam Ahmad luar biasa kakaknya. Jadi yang ingin ditanyakan apa? Malam baru tiba-tiba rombongan gubernur lewat, gepiyuhinan bermalam. Mereka tidak ingin melanjutkan perjalanan. Gepiyuhinan gubuka tenda. Karena gubuka tenda beliau pengawal, dipasanglah lampu-lampu sehingga pengeh. Terangnya, cahayanya itu terpancar kemari. Saya memanfaatkan pancarannya, lun manfaatkan untuk saya bisa menenun kembali kain tersebut. Maka lun pihak pintu, cahaya daripada tenda gubernur kita mau mbak rumah lun. Maka saya pun mengambil kesempatan, yaitu manfaat daripada cahaya lampunya. Hasil dari menenun saya baru loyak publol 3 lembar. Tapi saya ragu untuk memakan hasilnya. Saya ingin menanyakan fatwa kepadamu wahai Imam. Pernah halia ijanya ku pajopek? Karena lu hotel lu tenun pakai cahaya lampu negara. Yang negara ni negara orang jauh ke harung. Tedang nafah Imam Ahmad bin Hanbal. Luar biasa adalah ibu. Menyangkut dengan fatwa hukum. Gepegang Imam Ahmad halal. Demi Allah itu halal. Karena engkau tidak sengaja mencuri milik negara. Ini engkau memanfaatkan tu. Tak manfaatkan beda. Gop tinggal dipakai, cahayanya dipakai. Kan sengaja secara langsung kita mencuri, artinya kita halal memakannya. Orang silun. Oh tidak dengar kisahnya kita terbayang hinoba kita nyuruh. Makanya yang kon milik kita nyuruh. Walaupun kita bekerja di sektor pemerintahan. Mobil-mobil dinas yang kita pakai hari ini dulu, ketika untuk kepentingan keluarga, ketahuilah itu haram. Nak motor dina hibingan plat merah, ganto plat hitam, me anak promo tempat rekreasi, haram. Membiasakan anak dalam perahu neraka yang kenyang nanggung dua. Ijuk fasilitas negara, tak pakai untuk kepentingan keluarga, haram. Dari kita masih ada, kita masih sehat, kita sudah ajarkan, kita sudah wariskan kepada anak kita, membiasakan mereka hidup dengan harta haram, memakan daripada makanan haram. Nyo tipe keluarga, lamdonya akan kena ancaman neraka. Inilah pelajaran. Makanya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Imam Ahmad bin Hanbal
Ngedayang Mbak Urinang nyangka, saya minta maaf. Kalau boleh saya tahu siapa anda sebenarnya. Gepegak ni kakak oleh jandanya. Imam, saya adik daripada Bashar Al-Hafi. Mentamah terkejut loh Imam Ahmad. Engkaukah adik kandung daripada Bashar Al-Hafi? Siapa Bashar Al-Hafi? Pernah menjabat sebagai gubernur di bawah kekhalifahan Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang gubernur yang tidak memanfaatkan harta negara untuk kepentingan keluarganya. Inilah yang membuat harum nama beliau. Maka wajar Imam Ahmad bin Hanbal, ini Imam Ahmad sungguh luar biasa. Semoga amal kebaikan beliau diterima oleh Allah. Katribkan meninggal cukup adik. Adodro sendiri tunggu dalam keadaan miskin, rumah medek berlubang, padahal adik seorang gubernur. Nyoke yang pelik dan pegang orangnya. Kita menduduki sebagai pemimpin, jangan kita manfaatkan milik negara untuk kepentingan keluarga. Nyo harum kita wariskan kepada mereka. Akankah mereka nantinya menemukan titik terang dalam kehidupan? Jauh tunggu. Kita tidak bisa mengklaim bahwa Yohana mungkin tidak, tapi jauh. Seolah-olah memang sudah terbiasa dengan perkara-perkara yang haram. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam rumah tangga maka dipekan ane wadah dia aju bak tempat ber tajuk ane tempat ber tajuk ane tetangga tanya tapi kirim peng kirim ber kirim makanan jo putih bak udayah nunggu iwo 3 2 ane tetangga kaji daimum kaji ikan kita tidak ane yang siapa anak tolonglah Bapak Ibu ya, kita tidak menuduh, tapi ini untuk kesadaran kita bersama. Karena harapan kita keberhasilan anak nantinya menjadi kebahagiaan kita di masa tua. Tetanggalan anak kita berhasil, baik dia menjadi seorang mubalik, penceramah, atau menjadi imam, atau menjadi pimpinan daya. Inilah kebahagiaan kita orang tua. Anak kita sudah diberikan kebahagiaan oleh Allah, mendapatkan kesuksesan dalam jalur agama. Kita orang tua yang bahagia. Maka dari awal kasih mereka makanan yang halal. Ayah, maaf. Ketika tanya galak menjudi, maaf. Ketika galak tak main slot, ini kan sedang umum-umumnya kan. Walaupun ini beralih awak pemerintah susah sekali memberantas judi online. Kan susah nunggu. Tapi awalnya ni nampak ni madung. Nyo, aku tunggu katanya nunggu. Nyo punya permainan awalnya. Nanti ingat masa Soeharto yang ada pula Soeharto loh. Mana tenang Soeharto lah ni. Ada naik ini Soeharto dia juga kalau dengan puduk pelik dia kan dia jumpa dia juga gelo. Yang mata Soeharto ada satu tengku trik Soeharto Rp1,000. Rp1,000 lagi tambahin undian dengan Rp1,000 nanti bisa menang 1 miliar. Mungkin kalian nggak ingat aku. Hantingan karena ada ni kan tuh ada dengan lu kan lu kan demi berusaha cuman hantingan atranya Rp1,000 bisa memenangkan 1 miliar. Padahal Rp1.000 ibu ya, bereh je nak hinang. Ungkut je nak yang Rp1,000. Yang kedua mahal Rp1 yang jaman. Tapi kau hai fikir ke bereh, hai fikir ke ungkut yang Rp1 tak boleh nilai kadang nanti kena 1 miliar ke buka rumah. Yang kena ke main Soeharto zaman dulu. Ditna rubah keluarga orang seluruh Indonesia kali Rp1 padumpeng yang cara Soeharto orang. Tapi ada orang-orang Soeharto tunggu dia cek letak jatah di ipoh orang bila ibadah ego fikir aku bila bentuk ada yang lompat ipoh sekolah ni baru mau habiba yang nyanyi karena yang dia macam masalah go dah le ipoh orang masa dom zaman kaji presiden ipoh kau tu menjadi pinang nah tu menjadi Aceh kau jadi menjadi Pancasila itu bukan Soeharto ya walaupun ikan penggi kan tapi nak kebaikan yang boleh buka punya ibiran maka mau jadi tunggu iaitu menjadi Pancasila yang bukan ada Soeharto bukan ikannya yang lu mau pegang nyoy dan nyoy yang tamain judi tamain slot tamain iaitu penyan bukan jalur-jalur haram lah kan kita punya penghasilan perumahan itu banyak nyoy yang kerap terjadi di tengah keluarga ya kerap tak terjadi hasil dinyangkat umpamanya kita baru menikah tinggal baru mau tuan atau baru mau dro kan pada napeng kan tak boleh kuih tidak tahu sebut nah nyampe peng harum yo ini asalnya dari mana itu terserah judi lah yang judi pokoknya judi lah uang haram lah peng tabu tak coba tak boleh kuih karena dia tahu sebut tak boleh kuih sayang kan apakah anak istri mak tanya kadang keluarga tak boleh lah kuih tanya kan ketika wadah tapu kuihnya bek nemina nedu takkan bang mak tanya mak ni payah kuih mahal
Ori nang lo pajo we aneng mak pajo yang wate tengah berbaju we yang nekalan mak babah tengku nama darah hati ni berat memang dalam pandangan kasat mata ya kadang-kadang betul yang kue tetapi dalam pandangan Allah nya apui neraka ni ada bigema tu apui neraka ni ada baju wak inang tu apakah kita tidak ingat mendarah gapah dalam tubuh orangnya apui neraka nya nyomuno bakti seorang anak ke orang tua demikian nyodokno tanggung jawab seorang suami kepada istrinya tanggung jawab kepada anaknya dia bawa pulang api neraka dia pulang nyomuno denging bapa bersadar ya Allah lu kalau pun neraka lu pulang bapa keluarga lu sadarlah bapak ibu hadirin yang berbahagia karena awal kehancuran kehidupan kita apakah berkaitan dengan orang tua istri atau anak itu mesti ada kalau dari ibu para istri saya mohon maaf danyo kita baru melahirkan umpamanya kan kita tahu profesi suami kita menjempur yang halil gede yang judi gede kita apa yang tapi dia goblok susu mi goblok makanan dan sebagainya ini kan ada fisiknya kalian nggak mau menjaga hanya jaga fisik dari makanannya dia tak tapi hanya jaga alah kan memang menang bro ini ada pejuju yang ditanggung gagaknya kalau ni dia terus ada imbas memang but lako tanggung jawab lako yang mendosa lako tapi imbas dari makanan haram ngejok makanan dari baju buah mie kursi malam baju buah lontong ni apa namanya itu buah lontong sate lontong yang beri kamu tu beri ya kenyang juga di baju orang yang buah makanan mengap-mengap di cubang blobol langsat blobol rambut urina baju dia istrinya sedang menyusui nyanyi perhatikan nyokan halu thai yang ibu dia nabi di maaf dia nabi di anil yang menong perhatikan di kedua bola mata anak kita ibu yang lu guna belah kita memang tidak sadar tapi anak tahu itu apa tetapi dia nenging ada mata ada mayang ada mata anak dua bola matanya itu sedang memandang dua bola mata dari ibunya seolah dia berkata mak sampai ada nabi susu dari neraka keluar mak ikhnya mintua kenapa kita tidak pernah sadar dalam halnya dari mana anda kata biasakan memberi makanan yang haram maka wateraya benda melupa dia selalu ingat kepada kita untuk mendoakan keselamatan kita kenapa? Karena dirinya sendiri belum tentu terselamatkan dengan ancaman neraka na'udzubillah inilah awal dulu makanya jaga baik-baik kita tidak ada yang ingin istri kita masuk neraka orang tua kita ada mau neraka hana orang yang tengok tetapi kita salah dalam mendidik mereka daripada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Setetes makanan haram yang masuk dalam tubuh pernah beradai Nabi, kullul lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Tiap daging yang tumbuh pada tubuhmu itu dari jenis yang haram, fannaru aula bih, maka neraka yang lebih layak bagi tubuhnya. Nauzubillah. Urun silun berbicara tentang berbuat dosa, tidak ada orang yang tidak berdosa di atas muka bumi kecuali Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita adalah makhluk berdosa. Lun malamnya Allah memberikan kepercayaan kepada saya, diundang oleh masyarakat Alunaga Banda Aceh untuk memberikan tausiah. Apakah bak pikir seorang tengku tidak berdosa? Lun malamnya tengok pidato tidak merasa saya tidak mengajari kalian Bapak Ibu. Nak merasa dalam hatinya lun tengok beragama ke dalam tentang lun kan lebih ilmu naudzubillah. Lun pun hana kurang dosa dalam pandangan Allah umi. Makanya semua kita mesti sadar. Bubuto-buto sadar tanya bahwa tanya manungna dosa dengan Allah cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Tanyakan sebelum kita kembali kepada Allah, pernahkah kita bertobat daripada dosa yang pernah kita kerjakan? Itulah kesadaran yang hakiki. Karena manusia semuanya berdosa kecuali Nabi dan Rasul. Nabi yang mengatakan Nabi Nabi kullu ibni Adam khata'un, setiap anak keturunan Adam itu berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik mereka yang pernah melakukan dosa segera sadar dan kembali bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa besar nikmat, berapa besar rahmat, pengampunan Allah itu berapa besar.
Sampai-sampai Allah gubuk bab taubat dalam Al-Quran. Ada surat At-Taubah. Apa maknanya? Menurut analisa kita lebih kurang seolah Allah berkata, hai hamba-hambaku, sejauh manapun engkau melangkah dalam kemaksiatan, sebesar apapun dosa yang pernah engkau kerjakan, ketika ingin kembali kepadaku bertaubat, wahai hamba lu, tubnan raya rahmat Allah. Tapi kenapa kita semakin hari semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan pada diri pribadi kita. Iblis sampai malamnya mendangi sujud kepada Allah, sementara kita kenapa kita harus lari dan menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Iblis mendang sujud kepada Allah, gendanya kenapa tidak mau sujud kepada Allah? Ada salah apa hati kita dengan Allah? Tanyakan kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ketika tiba-tiba ajal datang menjemput kita kembali kepada Allah, ya oleh Allah, innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Allah hanggendung tanya tahu ba Allah dalam keadaan berdosa, tahu dalam hadapan Allah tapi keadaan berdosa, fa innalahu jahannam. Tempat membersihkan dosa itulah neraka jahanam. Ilun baik neraka. Sekarang mumpung masih diberikan kesempatan, ada kesehatan, ada peluang, marilah sama-sama kita menuju kepada pintu taubat. Ingat Umi, taubat didasari dengan 3 syarat. Yang pertama kembali, yang kedua menyesali, yang ketiga berniat dan berjanji tidak mengulangi. 3 syarat taubat. Kita nyokana apa pintu taubat urang silun. Mudah-mudahan kalaupun kita tiba ajal kita, itulah di pintu taubat atau setelah kita bertaubat, agar kemuliaan itu kita dapati untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh ide nunggu. Ibadah dulu nunggu. Bak rumah kau si bar banyak. Kau berang hai. Ika sebenarnya kita boleh udip bino yo. Menyokah orang kaya mungkin kami long bak kos mungkin. Ana rumah kah? Ana tunggu ke nanti kui. Manya mata. Betul kok ke punya dah. Ke tinggal aku juga meramah ro punya. Punya aku tu putih pun kan hangku ja. Aku fikir hai kat senang kadang-kadang kita tadi baji ni, bi peluang-peluang bisnis aku fikir kan. Rupanya kan pertama nyonya guna cerita kelebihan Aceh bacu dia supaya kita sadar. Hayu lah Aceh tu. Hayu tanya ana ada pedor dekat. Terus buat tempat kosnya tu. Pertama lu dalam karena kan munan panjang. Ini ada ruang tamu tu. Udah ikun lengon lun. Tengku tanya gambar tanya paling ujung ni. Kau berhenti kata mong kakak lah baik ke tu. Tabak awaknya hino maaf ya maaf kita tidak menyinggung suku. Kau tak hina suku kau tidak nauzubillah. Hino na Jawa na Batak tengku pelom Mandeling. Yang tu pakai catu yang berjalan pada ni. Bajeh ni pakai. Tengok main domino dengan main kartu na. Ipek le ek droi. TJ ipek ek ngon tinggal belano. Pokoknya main ek lah nan. Ipep. Yo bang guna temang ku awak yang ke. Ku ke bangun hai. Mesti tempat-tempat lain ana bebek nyo. Nyo ju okey ku jaga no. Tunggu tenang dah. Orang yang gak dakai. Kem yo gak akai ana tatu pula. Nyo tatu ke yo ku. Tamong yu ku di bau ujung ni ju tunggu ilung ku mencabu le tat. Ku pegang bateri jaga kita. Ikah kami cabu te kau okey kaji kubu ino. Ku ngeri ku memang mentatu badan tu ya le. Urung bebek raya. Tamong ju kan. Ngolong ya dia mencabu nunggu ilun balon temong nunggu namanya kita kan masuk tempat orang kan adab nomor 1 kutugur ke empagal kutugur bang we ke mira tu dia ke pun kalah apa ke temong yu bang ana mi tu pi tinggal ke pun katalah ke temong yu dalam kampanye nunggu wudu dalam ayo tu kunci pintu-pintu dalam tengah punya PCM ke Melayu ngeri-ngeri yang kupu kuno ibagai yang kutupu kuno mati ke yang ku jaga kuno yang tiroku kira-kira kasih tengah 12 ngon bunuh anak kita lagi elok ku melepah dia kah kuno dubi ke yang kuno ku imamuh lewayan iban cara ku duduk ingat alah tanya urut Aceh puya dia gop ya kita tanya Aceh dubi you longdong awaknya dengan memete nak udang mana nonton aku tegur le tunggu mesti tanya ngewaknya kenapa enggak tegur siapa ini kita enggak ada tegur tadi udah saya tegur kenapa saya tidak di apa tadi kan enggak dipeduli udah enggak ada lagi kalimat yang kedua aku pegang rencana mana rencana bang kudong nak
Izin nggak yang? Apa lihat-lihat? Saya nggak lihat abang juga. Saya lihat kartunya. Nah, abang lihat atas saya juga. Duk ju saya wayan nunggu. Duk ju saya wayan. Ingin ngatulung nunggu ingin mutu. Dari mana kau? Mata yang pun dari mana kau? Oh, dari Aceh bang. Cocok nafah juga yang. Mantai yang idol pakan tu putar dang nafah tunggu. Aku kan dari le kata dang. Putar yang idol aku. Saya dari Aceh bang. Oh di Aceh itu ngeri ya. Ngeri apanya bang? Karena Aceh itu banyak gam. Oh iya. Ini jangan-jangan Ustadz ini juga gam ya? Oh iya saya lama di gam aku pakai ke. Awalnya kayak musang-musang nunggu. Gam rupanya ini gam ini. Waktu di tahun 90 itu masuk tahun 2000 ngeri kali di Aceh ya. Oh iya aku buka. Waktu itu kan saya di hutan bersama William Nation itu ada reporter dari Amerika itu bersama mereka itu kalau orang itu udah biasa saya belah-belah perut itu udah biasa aku kayak awanyan geden mayoy latih awanyan kan kasalah minta lawan ayo ayo hanai main kartu le tunggu kartu sok kayak titik tepi no itu yang balon berarti ngeri ya kalau Aceh dulu ya. Oh ngeri gua. Kalau saya udah biasa. Kalau lihat darah gitu, minum darah itu udah biasa aku buka. Oh ngeri juga ya Pak Ustadz ini ya. Saya nggak ngeri aku buka. Makanya kemanapun saya merantau saya belum pernah takut aku buka. Udah capek. Kalau AK-47 itu bukan satu saya pegang, dua begini saya buka. Saya sempat latihan lagi di Libya. Mio masalah mangin anak ubet kayaknya. Memang ya aneh tanya nunggu. Awaknya nunggu hidup kamu kutot geroy. Ikelingon coba tanya Pak Ustaz itu udah makan. Pak Ustaz udah makan. Pu makan ikan makan permontan. Iya minta bu, yo minta rokok tu bu. Bener peti kan. Hai awaknya sampai bengong tu. Hai sampai bengong. Ikan balon Pak Ustaz kalau udah ngantuk kan. Pak Ustaz kan capek tadi perjalanan ya istirahat aja nggak apa-apa. Jadi abang-abang ini kami udah biasa kayak ini biar kami yang jaga Pak Ustaz. Latih ke mama kan. Ya karena maya ngau Aceh lon ayah sampai menjelang subuh awaknya munau-munau matai jaga ke no. Yang lu kena pegahino adalah karakter kita nyo Aceh tunggu menteng temakut go. Nyo yang lu mau pegah. Hanya petene si tes beji utat. Medan menteng nejak tunggu tapi jino men jauh Medan kan memang baikkan toplat yang medan lalu. Pungut tu bare pungut. Aku tu mikir gitu. Tapi tenang ya, kita rakyat Aceh bergabung tunggu. Ya, jangan mengambil kesimpulan, jangan ambil langkah sendiri, jangan. Karena pemimpin kita hari ini nyan kan urung bangai. Nyan bener peti. Watelung pegahgeyo tahan sejenak. Si ada tunggu gubernur Sumatera gigit jari tunggu hanali tunggu. Memang lu pegah. Mualim, jangan biarkan. Jangan biarkan. Jika lo itu sosok orang Aceh nanti satu hari kita buktikan. Potong hubungan dengan Sumatera. Jino mentang tunggu hubungan bisnis Amerika dan Cina 35% kan dicabut di Sumatera. Maka ji goyang nunggu tua. Nyan mekait lom yaitu ipelen lampu. Iya aku tu mikir ke lampu itu mai pelen namanya. Baru si bobinya ni akan toplat kai main lampu lom. Tapi saya instruksikan ya, kita suarakan baik dekat tepuk ke PLN sayang PLN yang dia pegang Aceh cara kerja wayan. Tapi kita agak memberikan sedikit masukan kepada PLN GM ya, General Manager PLN Aceh. Han madangan laki malah. Mesti ya sabarlah Pak. Sabar awak telat dua bulan ya, nak kata sabar. Giliran awak kah kena sabar payah. Kita minta doanya ya. Nanti waktu tiap bayi elektrik 3 kau menanda bukan. Ini Bapak sudah menunggak sabar payah. Tapi Bapak belum bayar. Minta doanya Pak. Lagi habawannya lah tak pulang lom. Pulen baca yang galak ini. Kayaknya cukup sakit hati aku nak depan anak dia tajakan tu PLN. Ada bayar kan. Padum belum bulannya bayar listrik Pak. 220. Kok mahal kali ini Bu? Kok mahal kali Pak? Ya ini kan Bapak bayar yang Bapak pakai aja. Nah satu pun ini udah pakai dah anak. Memang ayo tahu yang nunggu. Pegang kerugian lah dengan hansip penglongnya. Saya sebiru go. Lagi nak kena urung katanya orang kuat menehun. Urung dia nak tiap kakai menanggu. Negara kena inan bawa tanya ti cok kaya. Tapi bukan defisit anggaran.
Sino deposit no, tengah ada peng kan. Nyo pajak-pajak mandung memang ada yang susah-susahnya berapa nyo. Nyai cok akai kai tayo nunggu. Ba kata nyo cok akai. Tayo na cita meneng dapat lara udeng dah. Asai tepeh udeng, hanajut udeng nunggu kan, kenang penyakitnya kerata udeng tak begah ni. Pak yang terduk dah begah, hanajut udeng kali yang. Mamuluh yang je kebun. Ubud kenang penyakit mati minum. Moyo kenang penyakit rata timpang tak pegak pengumuman. Wate panen musuh depu kan. Ya lagi yang negara apa dia contohnya. Tapi hanti pek kita bukan anti pajak nih. Gobanya lo ulang tiga tu. Benda sang lo instruksikan untuk bayar pajak. Tetapi ketentuan dalam Islam kalau benar ini negara Islam itu tidak ada yang namanya pajak nih. Hana pajak. Itu hukum dasar ya, hukum dasar hana pajak kepada orang Islam, yang ada itu zakat. Dari hasil kekayaan orang-orang kaya dipungut zakat untuk memakmurkan dan memberi sedikit peluang kehidupan kepada si miskin. Itu aturan Islam. Man kadang dia nak jalankan orangnya hukum Yahudi, terserah. Nah pajak itu blasteng. Apa itu blasteng? Ketentuan dalam agama kepada kafe dhimmi, kafe yang tinggal dalam negara Islam. Dia menghormati agama Islam, tapi dia tetap pada agamanya. Nasrani kah, Kristen kah, apa saja. Bagi mereka dikenakan pajak atau blasteng untuk bayar kepada orang Islam. Nyantok yang nak. Manggecok kiasan tunggu. Lagi baru-barunya tunggu diedit video lun dengan Abu Mudi. Ya Allah ya Tuhan. Nyan urang editnya yang mutume tunggu dalam blender tahu. Kop payah, kop sakin. Jino ya adu katanya dengan Abu Mudi. So tanya so Abu Mudi ni. Nyan urang si, nyan gure, nyan ulama. Dia tanya pedra. Yang urang edit kurang ajar tu. Sengaja ipupa-pupa, ipegat benturan-benturan lagi. Nyan agak akhlak. Menai ke dia tunggu. Mereka kan dia nak berdebat, putra dia nak berdebat. Tapi kedua-dua dia tak ada berdebat. Tapi yang lun sampaikan bunuh adalah ketentuan. Yang menang ketentuan. Maka waktu dia nak pegang masalah pajak. Sementara hasil bumi Aceh melimpah ruah. Je tak pungut pajak dari jalur kias. Tak kias umpamanya kan. Untuk dia nak duduk jalan. Je tunggu. Dikala negara kita hana penghasilan daripada bumi. Hasil bumi melimpah ruah. Tapi tetap ditekan nunggu nyolong yang hana sependapat dalam perkaranya. Tapi kalau memang mereka tidak membawa nama Islam itu terserah. Tapi kalau membawa nama Islam ini tidak ada dalam Islam. Yang laginya nunggu idegan takwa katanya miskin, copengnya untuk jok ke pejabat-pejabat nunggu. Kenapa kita bisa mengatakan demikian? Kita bukan menuduh, tapi kecurigaan itu timbul ketika negara tidak transparan mengumumkan di mana hasil pajak yang sudah terkumpul, berapa ratus triliun dan kemana anggaran itu dipergunakan. Tahun ke tahun pemerintah tidak pernah transparan dengan rakyat. Makanya kecurigaan itu timbul. Curiga kita bahwa dikemanakan uang pajak. Oh ya Allah ya Tuhan. Ni kalau menggantung Menteri Keuangan orangnya. Yang kena god thang nang bro tam laki ba Allah orang silon. Ni masalah bantuan yang mentang lagi akai jaman ni ju. Bantuan lun pernah lu begah dalam pidato dalam dakwan lu begah jaman. Bantuan menyoijo oleh Jakarta 3 juta per kakak. Nyan tro kena nu banda cele kagak dah mortu. Nyawa nunggu 3 juta per kakak hijau untuk urang Aceh dari Jakarta. Ipupa pennya ni temung ke Banda Aceh kagak ada morto le. Dari Banda Aceh ipupa kabupaten kagak ada 250 tu. Dari kabupaten ipupa kenan kecamatan le. Katingai peng sertu tu. Dari kecamatan ipupa lom ke di Langgampung tinggal peng 25 ribu tu. Dari Langgampung ke dusun ni le katingai peng mong dah ribu tu. Berarti 7 juta dari dia mau dari BM tu merah. Nyan masalah MBG makanan gratis suruhnya. Ada tunggu oknum-oknum yang memperkerjakan keluarganya. Tapi sistem mereka bekerja. Ada yang kedapatan makanan sudah mula tunggu. Nauzubillah. Nah yang basi pun lagi tunggu aturan main. Makanya kita instruksikan kepada pemerintah per kabupaten, kepada bapak-bapak kajari tolong turun tangan. Selesaikan masalahnya tunggu. Baik sampai timbul lom. Sang di Aceh kamu ide orang lumbung tua yang model-model mono tak pelara, pancuri mono baik dia pelara, usut tuntas supaya mendapatkan kebahagiaan udip masyarakat siat dan udip lumbung tua kali kacolom lewaknya. Maka bapak ibu hadirin yang berbahagia, orang silon
Lo ulang be Umi. Menyota ke dia itu masih buma mulianya Umi kan? Masih nyan BLT PKH lupakan. Lupakan. Melimpah ruah hasil Aceh nyan baru jidang sabuh kanun idang sabuh kanun perkaka urinang mutome 200 juta tepung halo mubakne dan ada pengan 200 juta tepung lari anak mit lom tengok bunga lom gaji lari lom tabuh lom gaji mutak mahla nama anak mutak mahla gaji tamah promo tamah gaji tunggu nyomi hai makaji tanyo mi tanyo baik ia te suami tunggu menikah tak botu ia te takut gadah rezeki nyo mu peng kon kum tayang badra na perumoh nabi padumi perumoh nabi padum 70 ke pemakai tajuk jo ayong perumoh nabi padum nah cara mana mayat perumoh nabi tiblah perumoh nabi tiblah wafat dua leh wafat nabi wafat dua mentong nabi yang lain wafat oleh wafat nabi lo ulang isteri nabi ada 11 wafat dua mentong udip nabi wafat dua yang lain wafat oleh wafat nabi urang silon perumoh nabi tiblah berarti wafat dua dengan tikurung perumoh nabi hantam pernah karu dalam rumah tangga pakan tanyo lako tanyo taboh perumoh pakan ti puro karu jen jawab Nabi tikurung hantam karu dalam rumah kan nana pernah dengar bawa Nabi bahasa boro ke tempat perumoh nak pernah dengar kerja kamu dengar Hana pernah terdengar pakan Nabi tikurung hantam karu ngam perumoh pakan tanyo tidro karu karena tidro mantemku baik karu-karu ke banjara ne pegah balakon ni tamah terote supaya baik karu-karu la rumah tangga hanam puyo Umi ingat ya seberat-berat ujian Allah dalam rumah tangga si berat-berat ujian Allah dalam rumah tangga gepesempit rezeki yang ingat si berat-berat ujian Allah dalam rumah tangga gepesempit rezeki dan oleh Allah mi tapi baik pernah temakut ketika kita masih menyandarkan ketakwaan semuanya kita sandarkan berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah takut semua itu dihitung oleh Allah tingkat kesabaran yang bagaimana makanya laku wataiwo suami ya baik langsung datang yang masalah peng kitanya wataiwo laku peng ini ada yang laku pihak nabu tak kai gua laku ngon Honda petern-petern pisang ya na Honda yang model tempat bor je gak menuju gua laku tanyo su Honda ni tengok su Honda hek tengko-engkol hai teu di Honda ya lagi su drum band menan kena ya yang wate tengkol lagi tu drum na gedeng nah yang kenya lako tanyo nyan hai tengok hana tabo na ga aku ngo Honda ngam tawo bata bo tupun su Honda mu ubah tu merumpok ngom polisi tidur mu balom tu rem hana rem Honda pucit pot bungong irmoh yang kerim golom getren ba Honda getapi jauh nang anak tu pernah tak kosong lah murahnya kosong boh anjir le ni pengut urung-urung ini ni popeng beuk nyan apa urinang boh anjir ni pengut gop-gop ni popeng memang hana rezeki uronyo golomna berai tu ke pihan napeng iron tapi hana peng kai aku tu mikir kerono Umi hati-hati dalam rumah tangga uronyo tinggal ngetren urinang ya laki pasah balako
Orangnya tinggal ngetren urin yang ila kecre balako ummi yang mutua. Siga nala kecre balako tidak ada dasar syariat. Hana alasan yang berkaitan dengan syariat. Nala kecre bak suami ni. Siga ne keluarkan kalimat ceri di murtuhtun gepejarak hubungan dengan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Mauronyo tunggu. Urinang tabi-tabi nang pakat-pakat WA mentang lekosot mentang kakebah gede ka bangai chat hana update leko geke kaput yang kelimong rencana leko go kuno raba nak depui ka baiknya bangai chat ka jino sengaja kita mencari-cari jalan dosa untuk apa dalam rumah tangga gi stabil. Apabila suami tengok handapeng, jadilah kalian sebagai seorang isteri itu sebagai penyejuk bagi suami. Pegah balako. Ya. Kamong yo dalam hana uronyo nasingo madung kagak petentele Allah. Hana pe ya kamong. Istirahat le drone hek chat buno. Ya melong pegah ite dua ne, long bi dua ne. Bumenan beng gara-gara gepuo tunggu maka jidro no ragam yang kau ragam demang ne pegah le nabi hang video urina nyo ingat tapi dumbe tunggu bermasalah dalam rumah tangga karena Rasulullah itu sebagai apa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah makanya kita nyota contoh Oba Nabi hana bunge-bunge nunggu kita nyote na masalah la rumah tangga baik nedet urinang bener peti makin nedet urinang makin jiuh rezeki tengok nunggu pulang ne temete na urinang nesipa urinang nya hana pun bicara rezeki Allah pengen karena nyobut yang hana ridanya Nabi Muhammad hana galak Nabi urinang myo tengok sakit tunggu biu besuk ba ule nyo na terima nyo hana kedengar urinang tapi kedua dagam ni tengok urinang wate tengok sakit you busuk ba ule petren cium ba talak pegah ba urinang kira-kira mentang tret sakit na ba adat sang yo 3 minggu tu urinang menyoka 3 minggu sakit nyang kajina petaba yang manga-manga jun mun petih ro yang manga-manga petaba mandung tu menyoka 2 minggu mentang sakit tunggu bekle ni baba ubat bekle bak menteri bek pokoknya bekle ni baba doktor oh cita bak tokoma ni bak hainya hana patih drone asai kahek tak pegagat tak bodoh hele tak pajubu dono pulau mekakot mentamah-tamah ni borina hai ku sepuh tak kamu tamah berani cok bungkuh pasal lempang ulen betul-betul luar mano ikat iliko Honda neme batokoma itu biru nepatih ka balu itu biru gadah penyakit irana petrana kem ne pikir kuyu ablo kan kuyu ba ne cok rinang ne ba batokoma be salah dengar anak pe gebu dan beliau neba biasa urinang me kagak eme tunggu lagi kita nyo je ke perangkat kena tak kita mong peng bantuan memang kan bu me urinang ni pelumah aja tak kalon yang tah yang hawa urinang bunuh tu bahasa giu kalon ke rencana beliau maka ayah ba urinang na kunci yang ada depan tanyo maka jidro no ba urinong nyan senyuman syahaya lako meano doa petimang dalam rumah tangga melimpah ruah rezeki ben dedet hana pe ka hana gini malam sama-sama ibadat tunggu meleke ba Allah tetap Allah gebi peluang dalam rumah tangga yang penting suami isteri anak jaga dalam ranah ibadah ajak mereka untuk ibadat ajarkan mereka ilmu ketauhidan ilmu supaya mereka ngerti agama ne cara tu tinggal saja bak kita nyo urinang dan bak kita nyo suami di mana posisi kita hari ini contohlah kepada keluarganya Nabi urang Silun Fatimah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah hana pu pajo kamu minggu hana pu pajo tapi beliau masih tegar ibadat lagi biasa kepada Allah Subhanahu wa taala urang Silun sabuh bengah ke le Fatimah Ali netubit upasai
Kadang sosok na yubet barang untuk ibi peng jit nu belum makanan baju. Ken Sayyidina Ali tam doa kelun. Getubit Sayyidina Ali peng hana. Tapi hantam pernah rumahnya karu tu. Hantam pernah mu pakai gara-gara hana apa pajo hana. Getubit. Tawakal tu ala Allah ngangga kiunan tu. Ternyata tu golom ji ngon rumah tiba-tiba ihoi le sidro urung Tuhan. Ali udong Sayyidina Ali kepegah tu Ali long zaman pernah long yu kerja ba urung si gata Ali lun pegah ba urung si gata ba Abu Talib nyole ne kerja hana peng long metangguh ngon ne 3 minggu long metangguh. Apabila dalam 3 minggunya napek laju lun bayu ngekun le ayah kata jet maka selesai ke kerja le ayah kata kaguo golom tu 3 minggu ternyata ayah kata awai gua ba Allah Ali ungkohnya golom sempat lun bayu maka uronyo Ali lun haid lun tanggung dosa akhirat lun setat kata selaku anak yang sah iaitu sebagai ahli waris uronyo Ali lun juk ungkoh ayah gata iaitu bak gata getrimong le Sayyidina Ali ayah ini pelajaran umiyah nyo pelajaran ayah gejuk peng le bapaknya surtuh ribe gejuk peng surtuh ribe gejuk le Sayyidina Ali gua gepegah bak perumah Fatimah na rezeki gebeli Allah pu kabeh dakwah kabeh dakwah kau ngata baca doa dia oh be ni apa ke biasa ni nan kai no ko oh tidak wikai nang buka draw ke im ya ni banyak kau dengar cerita Nabi tinggal mau kulai tanyang so Nabi ke-26 ya ke ya tinggal dah cerita masalah Sayyidina Ali tinggal tadi yang menjumpa draw tak orang silon gua Sayyidina Ali gepegah bak perumah ke Fatimah ilong gebi rezeki ronyo li Allah alhamdulillah bupeng suami lon urinang asai nama suami puopeng tanyong panepeng yo pekan jaitat peng hati-hatilah kalian mengkonsumsi makanan haram karena anak keturunan kita nyo berada pada jalan yang diharamkan oleh Allah semua kegiatan nantinya itu akan berujung kepada yang dilarang oleh Allah pertama kata paju makanan haram tubuhnya ila kejak bak tempat haram tapi nyo bahaya makanya jangan sampai anak kita nantinya terlibat prostitusi online nunggu ku cukup bahaya katanya nyo kita jaga daripada makanan yang mereka makan jangan ada daripada sumber yang haram urung silun ditanya oleh Fatimah pupeng yang suami lun na bapak tuha buno gepegah zaman pernah giu kerja bapak urung silun belum sempat gebayu upah urung silun ka meninggal maka gebayu upahnya nuronyo bak lun karena lun merupakan ahli waris padum surtu ribe ka gekun li Fatimah suami lun neja upah sai dia belum bahan makanan beo-beo apa tanyo kepada orang hana tapajuh makanan God gubeda Sayyidina Ali ayah berangkat upasai ternyata bak tengah rauh merupa orang gemade yang lebih parah lom orang minta sedekah yang lebih dek lom maka oleh Sayyidina Ali dengan hana preh kente gejuk mendung peng mansur tu ribe bak orang minta sedekahnya orang silun ini adalah tamparan bagi kita nyo pakan orangnya na peng wate tajak bak Jumaat tajak masjid peng 5 rebe tengku hantar je puduk li lam celeng ilewa celeng ia dia tanyo tak dia celeng peng nai morbe lado urung gebu karena kai kelengan kabo sedekah wana ka krian tak kau kai ke kengkrin anaro ku bapeng ciang ka bai ka bas miji tak bo nyam nuanu jo oli morbe getik lan celeng getu mecok balik ina lan celeng ya hai kutu mikir ke artinya kita kan hitung-hitungan kan dengan jalan agama Sayyidina Ali gejuk mantap orang juk ka hana pengli gua Sayyidina Ali di gua kepu dia pegah bak inyang lun tanyang bak dran ayah ni jauh bupah dah tigo
Pakon Sayyidina Ali ke dijuo peng Han Ali. Nak jawaban anak? Monyo tegedi tanyo. Nyo tanyo. Ijo peng le promo tanyo 50 be. Ayam pape 50. Kupe neja ukude ni blau minyu 5 be. Bawang campli, sirah, saka, butinggai peng 10 be. Dia lecok peng lagi tanyo. Tete nek jauh pasai na urung dah terkah. Tingat ada kisahnya ni be. Pujuk sedekah ke di medum. Tajuk tu medum. Lih tajuk baru ingat. Apa lo ke golong kublo belanjaan. Kira-kira nanti jual kan tanya agam. Kira-kira nanti jual akan Sayyidina Ali ke dijual. Karena Sayyidina Ali ke doa perumahannya kiban. Dak itanya pun pakan handa jual. Kata doa cingkang ilmu kiban. Sayyidina Ali teguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kekalian le Fatimah hana tepunang. Hana nu belo tepu peng buno nam rupa ngaurum ta terka. Lunjuk juga ya. Mamandum ni juk. Gepegah parah gaknya long gedeng dak ngan tanyo. Tanyo baru minggu pertama, igaknya kedua go minggu kah hana bujung makanan. Maka hana rabu-rabu lunjuk. Serta ribenya di Fatimah karena goknya nak tanggung long nak tanggung anak yatim anak bang ke anak kak ke yang yatim ditanggung legoknya. Akankah kita biarkan orang miskin yatim lagi menderita kelaparan? Maka hai Fatimah pen surtunya lunjuk ke gaya medung sengap Fatimah tayang lesen Ali Fatimah bengeh han suami lun, apa yang engkau kerjakan itulah kemuliaan daripada Allah. Urung silun. Seandainya lun bak posisi drana hai Ali, seandainya lun bak posisi drana hai suami lun, sungguh saya juga akan berkelakuan yang sama. Saya pun akan berlaku yang demikian. Akan lunjuk medum hai suami lun. Bukan lesen Ali. Mai tanyo hana siapa nali paki hana pun. Naba Allah netubit lom Sayyidin suami lon netubit lom upasai dia na urang you tetap na Allah memudahkan rezeki danyo yakin ne umyo na kompak na doa ba urino hana pusya ne mim tua belum tanyo agama tadi nak ja cijuk jaro ba permohonan tayu com kira-kira com permohonan kecuali Omirah hanya yuknya dah bedum-bedum. Getubit Sayyidina Ali ayah, getubit Sayyidina Ali. Sikan jalan na urung tuha gebak unta pun. Yang dikatakan gebalah oleh Allah. Umi baik ragu terhadap sedekah yang kita keluarkan. Jangan ragu. Allah telah disiapkan ku. Nyo beryakin kan. Guhu tu urung tuha ka bungkuk, guhu unta pun. Dega Sayyidina Ali. Ali kono unta cukup tari tu, cukup tari unta. Gedekati le Sayyidina Ali, getayong le bapak au. Ali tak bela unta sabo. Hana peng lun ayah. Ali tak bela ke gata untanyo laga. Menyotame upasai akan tatume untung. Hana peng lun ayah. Tablo jungan cara tamutang lun bi din. Kemudian jet mutang jet Sayyidina Ali blow angkat secara utang dublo oleh Sayyidina Ali kak gelakai din le Sayyidina Ali pak lun bau pasai jet untanyo terserah kan kami lekdra na oh yang neba gad padung teman tak pegot harga urang silun do pegot harga sertuh 50 juta. Ubi raya unta sehat dan segar tunggu cukup laga. Gecok le Sayyidina Ali kena bau pasai. Baru sibak tiang tunggu. Tiba-tiba gohoi le urung tuha lain. Ali, laga cat untanya ho tenek ba. Rencana lu nak publo bapa. Oh, nak publo pasai. Nya. Baiklah. Tolong kalian kadang punya cocok lum lo ilung. Bekalian le bapa au. Ali padung dah pegang harga. Mono pak. Elon pangkai tertuh 50 dah. Kita stop dulu sampai di situ. Don tayang Mbak Dran. Dalam Islam tak mekat je pegang pangkai.
Tiga tu dalam Islam tak mekat je tak pegah pangkai je. Pakan si getam hang gebi pegah pangkai sulit. Karena sulit urang. Ija awaknya yang tabah motor tu. Mula motor. Pedung. Hai nyo apanda yang model-model tahun 2030 ya nah. Hai daerah-daerah 120 lah. 120 mai jaga. Yang aik tu mikir bahasa orang tu punya lam neraka je ne apa yang dia buat tetap motor me. Hai, kau belagak motor, hanai tibi tahu. Kau putih ke belah motor me hanai tibi tahu. Ya kau lu kenang pengut. Nyo hanai jatuh motornya hidung keroi mau. Ate tak odo kecepatan nunggu serta 20 per ribu kai peluang. Hanai jatuh keroi motor. Nyo dahsyat yo. Olian siapa tu? Pangkai serta 20. Ila kelegok serta. Nyan pangkai karela halung kadum man munau mentang je berarti menyau katung serta 25 nak labai ke bacut han tulis lu serta 20 serta 25 ditna kalaba tapi tak pegang BO segai laba tajak ulaut kena angkutnya tu angkut ciri mufum ciri yang lipe-lipe cek-cek bebek ni bak kamu dia ciri ke? Oh. Nyan menyoi laut dengan panen jerubok dengan panen paa, engkau nyan haico tu, iboh lewatnya laut. Truk apanya baganya sang mangat tapu tamukan. Lekai belum, bek neboh hai, mau bajir. Celung belum dong. Padum nunjuk pe mong blur be. Saboh raga rayanya mong blur be dah. Gopo yang tumpuk-tumpuk di blur be. Kita yang leurinang dia dong. Padum ya. Nya 30 ribu dong. Sekilo padum belum galak dah masang ke nya terceruh kan agak rapuh mengacat mamechan ko yang. Sekilo 50 je. Be nya releh pangkai. Igo nya saboh raga 50 belau no. Ila kele go biai 50 kilo padum 10 kilo saboh raganya nayanya hino sulit. Makanya hanja pegah mio ai tapi munyo jujur pegah. Ditanya bahasa Saidina Ali, padum nak boblo. Mono jet dom pegah. Berarti pangkai lon serta mong blu. Padum bapak ne blo kodrana, nabi lah balon bacut. Oh menan. Munyo unta lagak tali long blo ju 250 juta je. Karena jujur. Keun le Saidina Ali, han mahai dat pak. Han apa Ali? Lo nanti dari 250 juta nyan, jet long pelagut leher 2 juta. Sampai lo untuk karakter unta yang mahal harga. Maka Ali menyotabi kakak long lo. Yang anak tabi juga tidak apa-apa. Namanya pasal. Bukan le Saidina Ali lon publo pak. Orang si lon jadeh geblo le bapak yang 250 juta. Kali geblo 250 juta. Nyana kalon sistem dagang. Nyobek tua, bek sampai tiap puan neraka dalam keluarga. Saidina Ali gecok jupeng tercoy 50 juta. Dia sitar je urung bunuh, urung tuha bunuh. Kebetulan urung tuhanya golom dia. Gelet le Saidina Ali, go pulang pangkai gop serta 50 juta. Gekan le bapak bu. Ali, sebenarnya kalaupun engkau tidak mengembalikan modal, sudah saya izinkan. Baik, atagop tetap atagop kena Saidina Ali. Gejuk serta 50 juta. Tinggal pen serta juta pen bajaro. Nuwo Saidina Ali ni apa gabak perumah ni. Letak gebir rezeki le Allah. Le perumah. Allah hana pernah dengar. Baik ia tu tetap Allah gebir rezeki. Apalagi hatimu wahai suamiku itu bak malaikat mulia tak ne kalon urung-urung gatin tapi tetap gebi gasena le Fatimah. Suami lon ni jak upasai ni belum makanan bio-bio sapu gaju nuwo ju bujak ju pasai belum makanan wo geken le Fatimah. Ayah lon nak dupa rona merupa rezeki saya golong. Hai suami lon ne pegah leba ayah lon. Gebeda Saidina Ali tunggu ne berangkat. Urung silun watek berangkatnya Rasulullah dengan para sahabat tengok gue pegah-pegah masalah kelebihan kita bersedekah. Tengok gue pegah sahabat gue dengar mandu dari kejauhan nampaklah hadirnya yaitu Saidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah tersenyum ke kalangan Saidina Ali. Sahabat pun menoleh semuanya melihat kedatangan Saidina Ali. Ditanya oleh Nabi, Ali rumah cat uronyo
Alhamdulillah ya Rasulullah, lihat rezeki Allah beri. Nya, kena tak jak? Kena. Kejak Sayyidina Ali. Dia tanya oleh Rasulullah, Ali, nak tatuso yang publo unta ke gata? Hana ya Rasul. Bit hana lutuso. Karena wajahnya agak sedikit langka. Hantam pernah lukalan wajahnya, baik itu di Makkah atau di pasar-pasar Madinah, tidak pernah ya Rasul. Ketahuilah wahai Ali, orang Tuhan yang publo unta ke gata itu bukan manusia, dialah malaikat Mikail, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukujut ubina sahabat tu. Ditanya oleh Sayyidina Ali, lalu untanya dari mana? Untanya adalah fahala dari sedekahmu 100.000 kepada orang pengemis. Dengan dasar keikhlasan, Allah gebalah sertuh ribe dengan sabuh unta yang laga. Ditempatkan Allah di dalam syurganya, untanya dalam syurga. Karena Allah selalu melihat ketulusanmu wahai Ali. Allah tahu bahwa engkau sedang membutuhkan dalam rumah tanggamu, maka Allah perantarakan melalui malaikat Mikail. Gijok unta dalam syurga, geyu pelahi ke dia kedrana dengan cara publo, dengan cara utang. Subhanallah. Ditanya oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, yang belo unta lun, yang belo unta perantaraan Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Itu cara Allah. Mudah ayah, makanya jangan pernah khawatir, jangan ragu. Allah watega nabi tengku di luar dugaan, bahkan layah tasif dari jalur apa saja yang di luar sangkaan manusia, yang tidak kita sangka-sangka tengku. Inilah cara Allah yang cukup baik. Maka umi yang tua ayah yang berbahagia, dukunglah suami kita nyo selagi yang dia bawa walau sedikit, asalkan tidak daripada jenis yang haram. Kepada para suami nyo beo instruksi, beo himbauan ini obat malamnyo, dan bagaimana kalian hari ini mencari rezeki di jalan yang haram. Peng yang netume dengan jalan haram, orangnya cukup marah di Aceh. Lu lagi mah di Pulau Jawa Tule. Bagaimana maraknya narkoba di Aceh? Bagaimana urung tramadol orangnya urung Aceh? Nyo nucuk daripada perdagangannya, daripada hasil bisnis kalian, daripada barang yang haram. Hasilnya nepuo nujuk ke promo. Hasilnya nepuo nujuk ke mana? Nujuk ke mana? Tidakkah kalian lihat bahwa hasil daripada berniaga di jalan yang haram itu berupa api neraka? Kalian bawa pulang ke pengak babah urang si ke. Wate ke pengak babah mak tu. Kan kalau naju secara hakikat itulah api neraka tengok culuk dalam babah mak tu. Sampai hatikah kita seorang anak kau di akhirat ijunya kata penderitaan. Apa yang kita makan itulah yang menjadi hasil, yaitu tumbuhnya daging pada tubuh manusia. Apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Ketika daging pada tubuhmu tumbuh daripada dasar yang haram, fannaru aulabi, maka neraka lebih layak. Nyo abang lun, aduh, bertanya mandung mesyedara, kamu pegah-pegah, kamu tegur-tegur tunggu, baik sampai berkekalan dengan perkara maksiat, dengan perkara-perkara yang haram. Orang si lun luar biasa, lun sampai-sampai tunggu merumpak langsung dengan agen narkoba, langsung merumpak tunggu, diancam lun pegah Syahra lun. Narkobanya adalah untuk pehancur generasi-generasi Aceh. Tolonglah kalian sadar, Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Diutus Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa kalian hari ini rela menghancurkan akhlak, moral, peradaban daripada anak keturunan Aceh? Bukankah kalian ini seorang umat daripada Nabi Muhammad? Ataupun kalian sudah berubah menjadi kaki tangan daripada Israel? Auzubillah. Urung silun hai trimbong. Tata pegah dalam dakwah lagi nyota pegah kaki tangan Israel. Kita menyudutkan satu pihak. Singo getanyang oleh Allah. Getanyang. Oleh Allah. Kubute. Nalun ya Allah. Nata dakwah di Sungai Raya, di punya Sungai Pauh. Nah ya Allah, dalam dakwah nata pegah kepada agen-agen narkoba itu lagi ejen kaki tangan Israel nata pegahnya. Nah ya Allah, apa alasan engkau mengatakan demikian? Tak pegang. Nabi Muhammad ya Allah nak utus ledrana untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sedangkan narkoba, tramadol lain sebagainya, lem ipi muroyo ayah.
kurangnya perhatian orang tua kepada anak. Berapa anak yang sudah hancur apakah generasi mereka. Urung silun manya SD ka kenong ipip lim kameng. Ya Allah ya Tuhan, inilah perlu kebijaksanaan, baik itu kita selaku orang tua, perangkat-perangkat desa dalam masyarakat. Marilah sama-samalah kita bangun desa berpersatuan lewat orang tua dan para pemuda. Terus kita tingkatkan kualitas kampung. Baldatun taibatul warabbul ghafur. Hana cara lain. Carang kafir dengan carang Yahudi. Monyo anak keturunan Aceh sudah rusak moral. Hana payah jiloh dayah. Hana payah dihancurkan masjid. Ni kalon ayah. Mi. Ngetupa kan na orang Aceh yang kaitan mong Kristen kan? Tahu kan? Yang salah satu daripada keturunan PD dengku yang pernah ditaubatkan oleh Allah yarham Abu di Kuta Krung. Gepetobat le Abu Kuta. Kali taubat kali tamong Islam lom dengku. Tunggu malam itron dari rumah JALR tu dengku berangkat lom ke Medan itamong lom Kristen. Urung silun, ini sedikit himbauan. Ini belum selesai. Ini awal daripada tugas visi misi Yahudi untuk terus merekrut anak-anak keturunan orang Islam. Bak tigamnya dengkui bi tugas. Nyo perlen wanti-wanti perlen dijaga anak-anak keturunan tanya mim dua. Mi sakit dah mengandung. Si kurang bulan lebih mim dua. Tak ihan tenang taduhan mangan makanan juga hana menyu anak tak kandung. Ketika melahirkan kita pertaruhkan nyawa. Darah itu bit kubjai dong kumudua. Bata pelahi anak. Tadi dik dah hero anaknya sampai raya. Sampaikah kita nyomudua. Pada masa ketika mereka menghadapi kehidupan. Cenderung mereka kepada lain agama. Na'udzubillah. Jinoi bi tugas. Ini sebagai himbauan kegitannya orang Syekh Mandum. Dia itu diberi tugas. Kalau di dunia itu ada gereja terbesar di Itali. Di Itali gereja Ubiraya tunggu. Tugas mereka apabila mereka dapati seorang anak keturunan Islam, lebih-lebih katanya Aceh, itu akan dibawa. Iba ke dewi Itali tunggu peduk bahasa boh mimbar yang cukup raya, mimbar Paulus ditonton ribuan jamaah. Ipegah. Wahai jamaahku, kalian lihat ini daripada keturunannya orang Aceh, daripada cucu-cucunya semuanya nenek kakek moyang mereka semuanya daripada orang Islam. Tapi lihat pada hari ini salah satu keturunan Aceh, mantan santri di Dayah. Pada hari ini dia rela meninggalkan agama nenek moyangnya, dia kembali ke agama kita. Artinya agama kita lah yang benar. Imekat. Dan dia diberikan tugas. Tengku kalian mau percaya atau tidak terserah. Dia sedang mencari lahan di Aceh. Ini pegat gereja atas nama dia. Karena dia putra Aceh. Dia membawa nama Aceh. Bahwa uke dia akan dipegat gereja Aceh. Nyo akan hancur-hancuran tubuh tua. Cara enggak saboh ipetik. Ngen sabohnya akan terus. Sekarang dia diberi tugas untuk merekrut sebanyak-banyaknya anak keturunan Aceh. Diiming-imingkan, diberikan kekuasaan, uang, rumah, dan kemewahan. Urung silun. Inilah yang perlu kita waspada. Di akhir zaman tinggal tunggu gop hantat ipikili ke agama, gop ipikili hidupnya itu mewah, mudah, rumah raya. Akankah dalam rumah tangga terjadi keretakan dan perpecahan? Urung silun, sama-samalah kita menjaga-jaga. Bek sampai keluarga tanya mentang mengkonsumsi makanan haram. Karena apabila haram yang dimakan, cepat atau lambat dia akan berubah haluan. Dari phone itim sembayang hai tim lidu. Kenapa? Wala talbisul haqqa bil batil. Tidak akan bercampur dua hal yang berbeda antara yang hak dengan yang batil. Ini tidak akan bercampur. Monyo tegak tak ibadat, maksiat akan tertolak. Tegak tak maksiat, ibadat akan tertolak. Pilih antara salah satu. Hana yang ijak seiring ku hai tim. Ho yang berat. Berat ke maksiat, hana ibadat. Berat tak ibadat, maka tertolaklah kemaksiatan. Kata ibadat tunggu mutua, jaga lidahnya tunggu bei rasa makanan haram. Karena harta, hai syahralun, bangsa mulia. Harta yang nabak ditanya orangnya singa akan ditanya oleh Allah. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang engkau peroleh, dari mana jalan engkau memperoleh harta? Wa fima anfaqahu, dan kemana pula engkau belanjakan? Ini juga akan ditanya. Pada Johor Kaba,
Jalan apa yang engkau peroleh harta tersebut dan ke jalan mana yang engkau persembahkan. Hati-hatilah. Untuk apa hidup dalam kemewahan tetapi keluarga kita selalu dalam murkanya Allah. Na'udzubillah. Apa guna kita takbir? Watai takbiratul ihram. Coba tanyakan pada kita. Lidah yang kita lantunkan takbiratul ihram senantiasa memakan harta-harta haram. Nyurung silun, wadana takbir, Allahu Akbar. Tidak malukah kita berhadapan dengan Allah? Lisan kita najis. Nyurung silun, jagalah tunggu tubuh tanyo baik sampai itamong makanan haram karena tubuhnya akan najis. Jaga. Tanyo hana dapat juhuro. Mak baik tabi, promo baik tabi, anak baik tabi. Alhasil jangan dekati jalur-jalur haram. Ini aku bertanya mandum duku supaya mudah kita mengkoordinir istri ke jalan agama, dah koordinir anak ke jalan agama mudah. Kenapa hari ini bisa terjadi perselisihan dalam rumah tangga? Bahkan terjadi abang adik karu ronyo urung silon. Nah yang pakai tu dari mentong urung si kagu ba Allah malamnya mentong pakai mentong memasam-masam muka mentong nak keretakan dalam rumah tangga. Inikah contoh daripada umat Nabi Muhammad? Tidak malukah kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad yang setiap tahunnya kita rayakan hari kelahirannya, mengaku diri sebagai umat, tapi apa kelakuan kita hari ini? Nak adun ngan adun mau bengi, nak ado hanya gara-gara harta warisan, hanya gara-gara hal sepele kamu bincang-bincang. Pusah tak ibadat aku, pusah untuk tak kauri maulid. Urung siam Tuhan berbahagia. Nanti sama-samalah kita dengar petuah dari guru kita dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Nyon ingat sama-sama ya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin nisyarah sabuh hikayah tunggu. Sebuah riwayat yang cukup menggetarkan hati kita, abang beradik kakak dalam keluarga, untuk menjaga yang lebih baik. Di suatu ketika nasi dua orang kaya bernama Malik bin Dinar. Malik itu raja, dinar emas. Raja peng, cukup kaya. Suatu ketika gaknya geneja pubut rukun haji utanoh suci ya. Geneja dalam kitabnya jadi kalon tu. Geneja bubur rukun haji ke dia tanah suci, tapi goknya nama sabuh hempang. Nama sabuh hempang ya. Satu goni kan ada emas. Mungkin dia apa ke dia? Maka dia harus mencari seorang yang bisa dipercaya yang untuk diamanahkan. Diukubah. Begitu kerja masjid na urung tuha tu. Tak ada ibadat. Tak ada ibadat. Bersedekah pukaim. Menyok kapet lepeng untuk masjid tujuk pengen sedekah. Anak yatim sedekah. Fakir miskin bersedekah. Cukup ke dakai orang tua di rumah. Gekeli Malik bin Dinar. Bapak, saya bisa percaya Bapak untuk saya amanahkan. Nukubah lihat mengelung. Mahodaneja. Lonjau tanah suci. Jaman orang si. Tajak tanah suci mubulun. 2 bulan, sebulan setengah, dan 2 bulan, 3 bulan tergantung jarak kan. Kadang hanya kenderaan pesawat-pesawat paling-paling yang nana pembeong ke ngang kapal laut tu. Gekubah tu bapak Tuhannya sabuh empang mu. Beda Malik bin Dinar tunggu gejak utama suci dia bubut rukun haji sampai dengan selesai 2 bulan lebih. Begitu beliau kembali, tentu saja pikirannya kepada emas yang dititipkan kepada seorang orang tua bunuh. Gejak, dia dedat. Ternyata rumah hanali urung. Kita yang pada tangga, Pak, Bapak Tuhan yang rajin ibadatnya, oh kok hana dia. Sebulan yang lalu dia telah meninggal dunia. Itu kujuyan. Ingat Malik bin Dinar, dia kan punya adik. Nak adik sabuh inang. Gejak baru mu adik ke? Cocok pintu. Assalamualaikum. Getubit adik ganyan pun kata Tuhan. Putra Pak Lun Malik bin Dinar. Ada apa? Kira-kira 2 bulan yang lalu Lun kena berangkat utano suci. Lun nalun titip meh ba abang drone sabuh empang. Ketika Lun gepegah keterangan le tetangga, katanya dia sudah meninggal dunia. Nya gekeli adiknya. Tahukah anda yang mananya adalah abang drone pun tupak drone pun antupa meh? Tidak. Hana kejo pada hana.
Yang betul. Nah. Bingunglah Malik bin Dinar tersebut. Maka mendatangi ia akan seorang tabib atau seorang ulama, syekh. Inan ketanya li Malik bin Dinar, syekh, mono kejadian syekh lun telunu jauh tono suci, iaitu ngalun titim ba urang ahli ibadah dero. Teluru pula orang yang akan meninggal syekh ki banjara syekh. Gekeun li ulama tersebut, hai Malik bin Dinar, kalaupun ia seorang yang baik, taat ibadah, sering bersedekah, datangilah di sisi Ka'bah di mana terletak rukun Yamani dan Hijr Ismail. Berdirilah engkau di dekat daripada rukun Yamani, serukan namanya, panggil dia. Ketika dia nanti menyauti panggilanmu, maka engkau tanyakan. Kata nyong le kata pat takubah mehlun. Jadi Gojak Malik bin Dinar ayah kedai Makkah di samping itu dengan rukun Yamani Hijr Ismail ya. Budong gohoi itu. Bapak, nyolun Pak, Lun Malik bin Dinar yang pernah menitipkan sekarung emas kepada Bapak. Ingatkah Bapak? Pak, anak tutuun, mesiru anak tutuun. Karena ruh urung-urung yang god taat ibadah mandung ketempatkan di rukun Yamani tunggu. Hinan tempat tapi gaib tunggu ya. Ruh. Bedah Malik bin Dinar yang mengadu ba ulama buno. Syekh, kalau lunja dengan Hijr Ismail dan rukun Yamani hinan lunda lung surukan nama bapaknya. Tapi hana yang suut cukujuk syekhnya dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kenapa Pak? Bingung kan Malik bin Dinar? Pakon Pak? Hai Malik bin Dinar, tak pegah kata bapaknya orang ahli ibadah, ahli bersedekah. Kenapa juga dia tidak menyauti panggilanmu? Artinya ruh orang mukmin siapa saja orang matinya akan ditempatkan hanya dua tempat. Kalau tidak di tempat Iliyin itu dekat pintunya, itu di antara rukun Yamani dan Hijr Ismail. Nyan tempat Iliyin tempat ruh-ruh orang yang baik, orang god, orang taat. Nyan namun munyohana hinan maka celaka. Nejak juga de uyaman bakmon burhut. Hinan tempat gepesapat ruh urung-urung durhaka, orang yang pernah berbuat maksiat, orang yang pernah melabur dengan perkara haram, yang hinan gepesapat. Hanai cuma taubat, mati ji kenang gepesapat manduk. Bubudo Malik bin Dinar gejak gede uyaman nengko bak samping mon burhut hinan geberah. Bapak nyolun Malik bin Dinar, dengarkah engkau seruanku Bapak? Apakah engkau masih ingat aku yang menitipkan emas sekarung padamu ketika hendak berangkat ke tanah suci Mekah? Dijawab, Malik, nalun yang empat. Mandung tercengang ayah. Seorang ahli ibadah ketempatkan lamon burhut. Ditanya oleh Malik bin Dinar, Bapak, patnu kubah mehlun. Malik, tajak baru mohlun, dilikut belah unun, na bak pisang nyan ke tanda, nukuh bak pisang nyan, iyu bak pisang nyan lun tanong meh gata banta bompang. Sungguh nyan akan lun jaga sebaik-baik mungkin, karena itu adalah amanah. Kamu pat, urung si lun, han gu pikir ke meh. Penasaran Malik bin Dinar pun bertanya, Bapak, pakon drone ketempatkan tempat yaitu sajan ruh orang-orang yang jahat. Padahal drone adalah seorang ahli ibadah. Dia pegah li bapaknya, Malik, lun na adik sabuh yang lung sia-siakan. Lun lebih utama bersedekah kepada orang lain, sementara adik kandungku sendiri dalam keadaan kelaparan, tidak pernah ada kepedulian dariku. Dari itulah Allah murka kepadaku dan ruhku pun ditempatkan yaitu pada Mon Burhut. Maka hai Malik, datangilah adikku, bilanglah, ceritakan semuanya kepada adik saya dan mohon mintakan permohonan maaf saya. Mudah-mudahan dia bisa memaafkan dan nantinya Allah pun memindahkanku kepada tempat yang lebih baik. Nutup bab urung silun, nuplung Malik bin Dinar, kon menghilai becok. Sebab itu pun gaya urung jujur. Guplung baru mau adik konyan. Assalamualaikum. Bang buka ke kalian Malik bin Dinar ke kenyuli adik ke.
Kalau long pegahan naga jok meh baklong. Kon masalah jok meh kamu pat. Meh kamu pat. Long tanyang drone puna masalah ngan abang drone. Hana perle long cerita nyan masalah keluarga. Ngekele balik bendina dulu sampai terurai air mata. Hai adom dua. Pegah bak drone. Adun drone seorang ahli ibadah. Tapi nah hubungan dengan drone yang sempat retak. Itu saya tidak tahu karena ini masalah keluarga kalian kan. Kalian tahu tidak? Di mana ruh abang Musa ini ditempatkan Allah? Bakmon burhut nyandang tapre kiamat sabai-sabai ruhnya dalam keadaan azab dan murka Allah. Nanti jumpa kata, lun saya kuasa rukan kuatannya melompat ke pedua. Ternyata dia kepegangan kutanya elong pakan ke pedua drone tinan. Drone ahli ibadah. Tapi beliau menjawab, dia punya seorang adik, itulah anda. Bahwa dia sempat menelantarkan dan menyia-nyiakan kalian. Ikele ado betul. Goknyan gemar bersedekah, bahkan wate gejuk sedekah ke tetangga lon gejuk kelung ke pelikut. Pernah bak tabuh uro, kamu hanampu magun, kamu dalam keadaan kesusahan. Dia abang kandung saya tapi tidak dia peduli kepada kami. Berdarah hati lung lah. Hai aduh mertua, itu masa lalu. Nanti bisa saya berikan sebagai gantinya sebagian dari emas saya. Yang penting pada hari ini ikhlaskan, berikan kemaafan kepada abangmu agar Allah memberikan pengampunan, lalu ditempatkanlah dia kepada tempat yang layak dan tinggi dalam pandangan Allah. Gebet jaro memutuah ada waga. Ya Allah, sungguh saya telah ikhlas, saya rela ya Allah. Saya telah memaafkan abang saya. Ampunkan abang saya ya Allah. Tempatkanlah dia kepada tempat yang mulia. Orang siang yang berbahagia. Selang satu malam, Malik bin Dinar tunggu. Dia gejuk biuk bantuan ke adogannya. Malamnya dia bermimpi. Datanglah urung buno tunggu. Abang daripada sinongnya buno dalam keadaan berjubah putih dengan serban wajah yang bersahaya. Dia mengucapkan kepada Malik bin Dinar, Malik, terima kasih banyak. Perantaraanmu Allah mencabut azab dan murkanya. Pada hari ini saya diberikan ketenangan, yaitu pada tempat yang iliyin, tempat tertinggi, ruh bagi orang yang beriman dan taat. Inilah bahaya. Putus silaturahmi tunggu paling bahaya. La yadkhulul jannata qata'ur rahim. Urung silun hantam mau surga katanya yang puputuh tali persaudaraan. Makanya perlu terjaga. Tanya god ngan adodo tu bagaimana ino irmoh tu. Ngan adodo dah hana meta gop ta santuni tu. Ini bermasalah. Sebaik-baik sedekah pertama kepada keluarga sendiri kan kegau. Tanya napen BO tu cek meo tu masjid jok bela-bela ju adodo tepat kelaparan. Ini dipertanggungkan oleh Allah di negeri akhirat. Kan but mayang. Urutnya tunggu, perhatikan sekeliling, kakak, adik kita, ada tidak yang mereka bisa mereka makan? Jin makan orangnya, napui cagun, nabri orangnya, nyoy deh. Lebih daripadanya, maka hoi orang lain yang fakir berikan. Inilah jalan tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam halnya momentum dan pegat perayaan Maulid Nabi, marilah sama-sama kita satukan persatuan dan kesatuan, baik itu dalam rumah tangga, di tengah masyarakat, baik di mana saja. Kita ini semuanya bersaudara. Bimbingan Islam, naungan Islam mengajarkan kita untuk terus menyatukan persatuan Islam. Al-Islamu kal jasadi wahid. Orang Islam ibarat tubuh yang satu. Maka satu saja kita lukai, semua mereka merasa tersakiti. Oleh karenanya, maka kesadaran kita membuka peluang baru dengan momentum perayaan Maulid Nabi. Mudah-mudahan, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Sayyidi, ya Maulid.